Halo, selamat sore teman-teman semua. Balik lagi nih di acara webinar Sustainability is in Our Hands di Manifesto 2020 bersama Kak Buki Prima Putri. Kenalin nama aku Fidel. Dan aku Sherin, dan kembali lagi teman-teman, kita bakal nemenin kalian dalam menjadi MC di webinar kali ini. Nah teman-teman, kita bakal masih menunggu teman-teman yang lain untuk join ke Zoom, ke dalam room ini. Jadi mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, Sherin. Sorry Sherin, suaranya nggak kedengeran. Oke nih teman-teman, boleh nih buat teman-teman yang mungkin tahu ada temennya yang masih belum join ke acara webinar ini, boleh diajak-ajakin aja supaya acara webinar ini bakal berlangsung nanti ya teman-teman. Oke nih teman-teman, aku di sini pengen ngasih tahu ke kalian kalau hari ini kita bakal seru-seruan bareng ya di acara webinar ini. Dan kalau aku sih excited banget sama acara hari ini karena yang aku tahu nih Kak Buki ini adalah pemilik dari Bulk Store. Dan buat kalian yang belum tahu Bulk Store itu apa, bisa stay tune terus aja ya di acara webinar ini. Dan apa ya, Bulk Store itu sebenarnya kan di Indonesia belum terlalu lazim gitu. Nah makanya aku tuh kepo banget kenapa sih Kak Buki itu bisa terinspirasi untuk membuat bulk store di Indonesia gitu teman-teman. Oke nih, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman ke salah satu informasi yang penting nih ya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat keikutsertaan dari acara webinar ini, boleh langsung aja nih di scan barcode-nya atau ditulis si linknya, tapi ini khusus buat yang belum daftar aja teman-teman. Kalau misalnya kalian yang udah daftar ke webinar ini melalui link Google Form, gak usah ngisi lagi ya teman-teman. Oke, sebelum mulai acaranya, mungkin aku mau ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama peserta yang ada di sini. Kayak perasaan kalian gimana sih buat ikut acara webinar ini? Apakah semangat gitu atau kayak gimana ya? Oke, aku mau coba tanya ke kakak. Halo. Wah, kayaknya masih ada gangguan nih ya untuk unmute. Uh, Kalau Sherin, apakah udah ada di sini mungkin? Mungkin masih ada gangguan juga ya. Oke, aku masih mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Coba nih teman-teman, aku coba mau nanya ke siapa ya? Ke Kak, kalau Evelyn Teguh nggak? Ada nggak Kak Evelyn Teguh di sini? Kak Evelyn. Hai Fidel. Halo Kak Evelyn, boleh dong aku mau nanya nih, gimana nih sih Kak perasaan kakak buat ikut acara webinar ini? Apakah bersemangat? Oh, sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri dulu, terus asalnya dari mana sih Kak? Aku dari Bandung. Nama aku Evelyn. Aku dari Bandung. Oh oke. Kak Evelyn gimana nih perasaannya ikut webinar ini? Semangat gak nih? Semangat banget sih, excited, pengen tahu banget. Ya sama banget nih ya kayak aku. Nah, Kak Evelyn tahu acara webinar ini dari mana nih? Kalau boleh tahu. Dari Instagram Manifesto. Benar banget. Jadi teman-teman nih buat yang mungkin masih kepo-kepo setelah ini tuh ada acara webinar apa sih atau ada performance seru apa lagi, boleh dicek infonya di Instagram Manifesto, di @manifesto, atau mungkin kalian juga bisa nih cek di website kita di manifesto.online. Oke, makasih Kak Evelyn ya atas sharing-sharingnya sebentar tadi. Oke Fidel, sorry banget teman-teman. Oh iya, ini Tadi udah ada gangguan. Sekarang udah balik lagi. Mungkin tadi udah ngobrol-ngobrol, aku mau kasih informasi kali ya. Jadi di webinar kali ini, seperti biasa, kalian akan bisa mendapatkan e-certificate. Nah, caranya itu atau syaratnya, kalian harus udah lakukan register di webinar ini. Tapi buat teman-teman semua yang belum sempat register, namun udah join di sini, nggak usah khawatir, kalian bisa langsung klik link yang tertera di share screen, ataupun kalian bisa scan barcode yang ada di share screen juga. Tapi aku mau ngingetin juga, buat teman-teman yang sudah melakukan registrasi, kalian nggak perlu melakukan registrasi ulang. Jadi ini khusus buat teman-teman yang belum melakukan registrasi. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung tanya aja ke CP yang tertera di
layar share screen. Bener nggak, Del? Betul banget. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja ini di chat kakak-kakak yang ada di kontak person di sini, oke? Ya, bener banget. Oke, sekarang mungkin kita kan nggak afdol ya kayaknya kalau misalnya udah langsung masuk webinar, tapi kita tuh belum tahu tema dari manifesto. Ada yang bisa bantu aku nggak? Tema dari manifesto tahun ini itu apa? Katanya di sini masih pada belum tahu sih ya share. Jadi mungkin aku bakal bantuin kali ya buat tema manifesto kali ini. Bener nggak nih kalau tema manifesto kali ini itu adalah One Planet Economy. Betul nggak tuh share? Bener banget kata Fidel tadi. Jadi tema manifesto tahun ini adalah One Planet Economy. Nah, One Planet Economy itu apa? One Planet Economy itu adalah kondisi di mana kita sebagai manusia dan bumi itu dapat hidup beriringan seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Nah, teman-teman, cuman kita itu jadi harus menjaga banget dengan kehidupan berkelanjutan, dan kita juga harus melakukan prinsip hidup berkelanjutan tanpa merusak generasi di masa depan, teman-teman. Jadi kita itu kan cuma tinggal di satu planet yang namanya planet bumi. Jadi penting banget kita untuk melakukan penerapan kehidupan sustainability agar kita menciptakan lingkungan yang pastinya bagus untuk kehidupan di generasi masa depan. Oke, teman-teman, tadi udah bacain tentang tema juga. Mungkin ada beberapa juga peraturan yang harus kalian taati di webinar ini. Bisa dibantu oleh Fidel ya. Boleh banget sharing. Tapi kayak sebelum kita baca-baca aturannya nih, aku mau nanya dulu dong ke kamu, kalau kamu gimana nih perasaannya untuk ikut acara webinar kali ini? Pastinya excited banget ya, karena ini tuh merupakan webinar keempat kita ya di rangkaian manifesto ini. Dan udah nggak sabar sih sebenarnya untuk mendengar insight-insight baru dari narasumber. Tentunya hari ini ada Kak Buki yang keren banget, aku suka banget. Jadi nggak sabar sih denger insight apa nih yang mengenai tentunya sustainability in our hand ini. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang masih nggak sabar juga, sabar dulu aja dong ya, karena nanti pasti bakal ada sharing-sharing seru dari Kak Buki Prima Putri, betul banget. Oke, sekarang mungkin aku bakal bacain peraturannya dulu ya teman-teman yang berlaku selama acara webinar ini berlangsung. Untuk yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama acara webinar berlangsung. Apabila mic peserta tidak dalam kondisi mute, host akan melakukan mute terhadap peserta tersebut. Yang kedua, peserta diharapkan untuk berada di tempat yang kondusif apabila hendak on cam, dan apabila peserta tidak berada dalam kondisi yang kondusif saat on cam, maka host akan menonaktifkan kamera peserta tersebut. Yang ketiga, peserta hanya diperbolehkan untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan juga tidak mengandung unsur sara. Yang kelima, peserta baru boleh menyalakan mic dan berbicara setelah mendapatkan izin dari MC ataupun moderator. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan untuk mengikuti dan juga menaati seluruh peraturan yang berlaku, dan apabila melanggar, sertifikat keikutsertaan peserta yang bersangkutan akan ditahan. Jadi teman-teman, penting banget buat kita semua untuk tetap menaati peraturan yang ada di webinar ini, tentunya juga untuk kenyamanan dan keamanan kita di dalam room ini. Oke, mungkin aku sebelum mulai, mungkin kita bakal mau nanya satu orang lagi nggak sih, Del? Boleh banget, boleh banget. Bisa ya? Mau nanya siapa nih, Share? Mungkin boleh dibantu nih, Del. Aku rada kesulitan lihat nih. Oke, aku mau nanya ke Kak Jayendra Samanta Badra, ada nggak ya di sini? Halo? Kak Jayendra, apakah ada di sini? Halo. Halo, oke Kak Jayendra, boleh dong perkenalan diri dulu, kayak namanya siapa, terus asalnya dari mana nih? Nama saya Jaya, asal dari Bandung. Oke, gimana nih Kak Jayendra, apakah semangat nih, apakah excited banget buat ikut acara webinar kali ini? Ya. Excited, makanya saya ikut webinar ini. Oh, bener banget. Kalau boleh tahu dari mana nih Kak tahu acara webinar ini? Tahu dari Instagram. Bener banget ya, jadi jangan lupa kayak tadi udah aku sebutin juga, jangan lupa buat terus cek Instagramnya Manifesto atau website Manifesto di manifesto.online ya teman-teman. Oke, makasih Kak Jayendra atas waktunya.
Oke, thank you Kak Jayandra tadi udah kasih kesan-pesan sedikit nih kepada kita. Mungkin aku juga sebelumnya mau berterima kasih kepada sponsor di Manifesto 2020 ini, yaitu Teachcast with Oxford. Nah, kalian teman-teman, kalau kalian mau tahu Teachcast itu apa, jadi Teachcast adalah lembaga pelatihan yang ada di Indonesia yang mengadakan pelatihan berbasis conversation, teman-teman. Dan selain ada di Indonesia, ada juga di negara-negara lain, ya kayak Cina dan masih banyak negara-negara lain yang pastinya itu kredibel banget. Jadi teman-teman yang di sini, kalau misalnya kalian tertarik buat mungkin melakukan pelatihan-pelatihan berbahasa asing, kalian mau banget daftar ke Teachcast with Oxford, gitu, teman-teman. Mana nih Del, kalau kamu sendiri, apakah tertarik nggak nih Del kalau Tertarik banget dong. Aku sebenarnya udah ikut Teachcast, aku udah ikut tesnya gitu. Dan aku tahu juga nih kalau misalnya kalian ikut Teachcast itu kan bakal ada pelatihan-pelatihan conversation gitu nih. Dan nanti pastinya kalian itu nanti skill untuk speaking dalam berbahasa Inggris itu bisa meningkat jauh karena si pengajarnya juga udah kredibel dan sama orang asing juga ya kalau nggak salah sharing pengajarnya itu. Jadi kayak itu emang udah pengajar yang emang udah ahlinya banget gitu teman-teman. Nah, iya bener banget sih, Del. Jadi, sangat penting ya teman-teman buat kita misalnya join-join. Dan teman-teman jangan lupa juga, tadi kita udah ngomongin Teachcast, jangan lupa untuk join webinar-webinar lain dari Manifesto. Jadi kita juga masih ada 1 hari lagi, mungkin teman-teman bisa join dan bisa cek informasinya di Instagram @manifesto. Oke, mungkin kita sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada partisipan di sini. Ada 240 partisipan yang sudah join. Terima kasih banyak, karena itu angka yang cukup besar, teman-teman. Terima kasih juga untuk waktunya, karena sudah meluangkan waktu dan mau join ke webinar ini. Jangan lupa untuk ikutin rangkaian webinar ini dari awal nih, dari sekarang sampai nanti akhir, karena pastinya bakal banyak banget insight yang bakal kalian dapat di webinar kali ini. Lalu teman-teman, sebelum kita mulai nih, ada satu orang yang akan aku kenalkan dulu ke kalian, adalah Ibu Natalia. Ibu Natalia merupakan dosen di manajemen Unpar, dan kali ini Ibu Natalia akan membantu kita dalam menjadi moderator. Halo Ibu Natalia. Halo Sherin, halo Fidel, halo semuanya. Halo Ibu. Halo Ibu, gimana nih kabarnya Bu? Apakah udah siap untuk menemani kita di webinar kali ini? Kabarnya baik dan pastinya excited banget ya hari ini untuk menjalani webinar ini. Tentunya ya Bu, pastinya kita udah sama-sama nggak sabar dan udah sama-sama pengen denger banget nih insight-insight baru dari Kak Buki, dan nanti akan ditemenin sama Ibu Natalia juga ya Ibu. Oke Ibu, mungkin tanpa lama-lama lagi, karena teman-teman juga pastinya udah nggak sabar banget nih dari tadi kita ngomong-ngomong terus ya Del. Mungkin kita akan persilahkan saja waktu dan tempat kepada Ibu Natalia selaku moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman MC, Fidel dan juga Sherin, dan juga untuk Panitia Manifesto atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman semua di webinar hari kedua ini. Pada webinar kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang bersedia meluangkan waktunya dan telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kak Buki Prima Putri. Selamat sore Ibu Natalia, salam kenal teman-teman semua juga. Selamat sore Kak Buki. Iya. Apa kabarnya? Kabar baik, semangat sekali hari ini Ibu. Pengen sekali langsung ngobrol-ngobrol nih kita ya. Iya, tetapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Kak Buki, izinkan saya untuk mengulas secuplik profil dari kakak ya Kak ya. Silakan Bu. Kak Buki Prima Putri, yang akrab dipanggil sebagai Kak Buki, itu mempunyai latar belakang pendidikan arsitektur. Beliau ini adalah seorang pengamat dan juga praktisi dari gaya hidup yang selaras dengan alam atau yang dikenal dengan sustainable lifestyle. Selain itu, beliau juga adalah founder dari Ranah Bumi, founder
Akar Institute, dan juga founding partner Project Semesta. Dalam kesehariannya, Kak Buki ini juga aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan lingkungan. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pembicara kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman pastinya juga penasaran kan dengan aktivitasnya Kak Buki dan juga dengan ranah bumi itu sendiri. Langsung saja yuk kita tanya-tanya ke Kak Buki. Oke Kak, nah terkait dengan kegiatan kakak nih sebagai pengamat dan juga praktisi dari sustainable lifestyle, boleh mungkin Kak Buki ceritakan sedikit ke teman-teman bagaimana sih awal mula Kak Buki ini mempraktekkan sustainable lifestyle gitu. Oke, awal-awal mempraktekannya ya Bu. Oke, jadi ini sebetulnya adalah hal yang biasanya ya akan sangat personal gitu, termasuk juga dengan saya. Personalnya adalah ketika saya merasa bahwa kok perjalanan ini suaranya agak-agak ini ya, agak-agak iko ya, Ibu. Halo, suara saya terdengar aman, jelas? Kak. Aman ya? Aman Kak. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ya, ini perjalanan yang sangat personal sekali. Bagaimana sih kita memulainya gitu ya? Kalau saya pribadi adalah saya memulainya dari kuliah dulu. Di kuliah saya mempelajari sustainable architecture gitu. Jadi belajar tentang bagaimana sih arsitektur yang berkelanjutan itu gitu. Tapi saya memiliki satu pertanyaan besar pada saat itu. Kenapa sih arsitektur itu harus dilihat, maksudnya sustainability itu harus dilihat secara global gitu, harus dilihat secara menyeluruh. Misalnya ngomongin soal pakai power solar panel misalnya, atau pakai tenaga angin misalnya, seperti itu ya. Jadi waktu itu kita membahasnya tentang itu. Tapi kalau untuk sehari-hari gimana ya gitu, itu kayak ada satu pertanyaan yang menggelitik saya gitu. Apa ya yang harus dilakukan secara pribadi gitu. Dan dari situ akhirnya mulai mencari tahu kira-kira hal apa ya yang paling relevan untuk saya lakukan. Mungkin nggak signifikan seperti halnya solar panel, seperti halnya misalnya kincir angin gitu. Tapi mungkin berpengaruh terhadap diri saya sendiri pada akhirnya gitu. Jadi yang dilakukan adalah mencari tahu dulu gitu. Caranya adalah mengamati dulu di awal nih kira-kira kegiatan-kegiatan apa, hal-hal apa yang saya lakukan setiap hari yang justru memiliki dampak negatif dulu nih ke lingkungan gitu. Oh ternyata saya banyak sekali menghasilkan sampah di awal gitu ya. Jadi sampah plastik gitu, sampah terutama tisu dan misalnya pembalut gitu. Itu di list dulu tuh di awal-awal. Ternyata banyak banget ya gitu, kayak berasa langsung berdosa gitu Bu jadinya pada saat itu gitu. Tapi dari listing itu akhirnya saya menemukan satu atau dua hal yang paling bisa saya lakukan di awal. Yang paling bisa saya lakukan di awal dulu adalah mengganti tempat minum ya, maksudnya air minum dalam kemasan dalam menjadi tumbler gitu. Dan itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan pada saat itu. Dan setelah akhirnya banyak sekali pertanyaan, saya memiliki keinginan untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Muncullah Akar Institute itu gitu ya, dan dari Akar Institute saya menemukan satu tempat namanya Rumah Intaran di daerah Bali, di daerah Bali Utara ya. Nah di situ saya mulai belajar untuk hidup di desa. Sebetulnya dia adalah studi arsitektur, tapi kegiatan berarsitekturnya cuma 10%. Sisanya itu adalah hidup menjadi orang desa gitu, tapi menjalankan gaya hidup di desa yang sustainable gitu, maksudnya yang lebih selaras alam gitu sih. Jadi mulai dari situ saya mulai belajar tuh yang namanya memasak dengan pawon gitu, mencari bahan-bahan makanan yang ada di desa gitu, yang ada di kebun belakang gitu. Saya nggak harus ke supermarket, saya malah nggak pernah ke supermarket pada saat itu gitu. Jadi betul-betul mulai mengenali nih benar-benar secara holistik sustainable itu gaya hidup yang selaras alam itu seperti apa. Dari situ sih Ibu mulainya. Gitu. Kira-kira menjelaskan nggak ya? Wah, sharingnya sangat-sangat membuat saya juga ikut berdosa nih, karena sampai sekarang masih tetap menggunakan tisu, menggunakan kertas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi
Kak Buki ini diawali dari dulu ya mata kuliah Sustainable Architecture ini pada saat kuliah, kemudian mulai berpikir gimana sih cara menerapkan sustainability itu dalam hidup sehari-hari, begitu. Oke, lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kalau terkait dengan sustainable lifestyle sendiri yang Kakak jalani ya, pertama-tama di Bali gitu. Nah, sebetulnya pada saat itu apa sih tantangan-tantangan yang Kak Buki temui ketika menerapkan sustainability sustainable lifestyle gitu ya? Gitu. Nah, mungkin gitu Kak. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin saya akan bilang sustainable lifestyle itu menjadi selaras alam aja ya, gaya hidup selaras alam gitu. Jadi pada saat di desa justru tidak menemukan kesulitan sama sekali, Bu. Semua hal yang dibutuhkan gitu ya, mulai dari makan, kita ngomongin pangan, sandang, papan, dan sadar gitu ya. Ngomongin sadar tuh berarti kita bisa punya ruang untuk bisa beraktivitas secara spiritual misalnya gitu. Itu mudah sekali ketika kita di desa gitu. Yang menjadi tantangan adalah ketika saya balik ke kota, itu benar-benar, waduh, banyak sekali hal yang harus saya adjust gitu ya, dari hal misalnya, kalau misalnya dulu lebih mudah untuk menemukan bahan-bahan makanan tanpa plastik gitu kan. Kalau sekarang kan kalau di kota kan susah sekali ya, maksudnya untuk menemukan barang-barang yang tidak dibungkus dengan plastik gitu. Itu semua mungkin orang-orang menganggapnya bahwa itu adalah hal yang higienis untuk orang-orang di kota kan gitu. Jadi ya itu adalah satu tantangan. Terus kemudian infrastruktur juga, maksudnya infrastruktur dalam hal ini misalnya ketika saya punya sampah, mau tidak mau saya punya sampah misalnya gitu ya, saya harus membeli misalnya tisu misalnya gitu ya, ada plastiknya kan, harus saya buang kan setelah itu gitu, atau tisunya harus saya buang, tapi saya tidak menemukan infrastruktur misalnya tempat pembuangan sampah atau tempat peletakan sampah, sortir sampah yang sesuai gitu. Maksudnya ini berarti harus dimasukin semuanya jadi satu misalnya gitu. Kalaupun misalnya sudah ada tempat pemilahan sampah, tapi tempat pemilahan sampahnya biasanya nggak jelas nih, ada yang kertas, harusnya kertas dia tapi diisi sama plastik juga, terus kemudian diisi sama daun juga dan macam-macam gitu. Jadi tantangannya adalah kita mau menjadi contoh, tapi gimana caranya kalau misalnya banyak sekali orang-orang di sekitaran kita yang tidak mau untuk sama-sama menjadikan tempat ini sebagai tempat yang kondusif untuk menjalani gaya hidup yang selaras alam. Gitu sih, Bu. Ya. Oke ya. Menarik sekali ya, ketika balik ke kota itu baru terasa bahwa ini merupakan sebuah tantangan gitu. Dari plastik pembungkus makanannya yang pakai plastik semua, nggak ada yang pakai daun mungkin ya Kak ya. Kemudian ya jarang sekali, betul. Ya, pembuangan sampahnya juga masih disatukan gitu. Oke, Nah kalau begitu Kak, kan cukup banyak nih ya ketika kita hidup di kota, tantangan-tantangan yang dihadapi untuk menerapkan gaya hidup yang selaras dengan alam. Nah, kemudian pastinya ada sesuatu nih atau semangat tertentu yang memotivasi Kakak sehingga Kakak bisa menerapkan gaya hidup yang selaras dengan alam ini sampai dengan saat ini gitu. Boleh diceritakan Kak mungkin? Boleh. Yang mempertahankan saya itu lebih ke saya melihat bahwa kita punya harapan gitu. Kita punya harapan untuk bisa menjadi lebih baik. Kita punya harapan untuk minimal saya sendiri gitu bisa menjalani gaya hidup yang bukan gaya hidup ya, tapi bisa punya dampak yang positif ke ke sekitar lingkungan mungkin atau ke sosial gitu. Apresiasi itu penting. Jadi begitu ada apresiasi itu rasanya kayak oke, kita ini bisa kita jalani gitu. Begitu kita melihat bahwa ini punya manfaat untuk kita dan orang lain menyadari itu gitu. Jadi itu menjadi satu motivasi juga untuk terus menjalani ini gitu. Kita melihat perbedaan, kita melihat perubahan gitu. Ketika kita melihat perubahan, kita menjadi punya motivasi untuk menjalani ini terus-menerus. Kayak gitu sih. Dan tambahan lagi sih Bu, untuk yang tantangan itu tadi ya, mengenai mental health itu penting juga loh. Ketika kita nggak seimbang nih ceritanya, kita punya ada sedikit depresi karena kemarin kan baru pandemi nih gitu ya, harus di rumah aja gitu terus. Rasanya tuh kan mulai waduh depresi nih ya, kayaknya lama-lama aduh kok di rumah terus kayak gitu kan. Itu hal yang penting juga karena ternyata begitu misalnya kita mulai nggak
nggak seimbang gitu cara berpikirnya, mungkin mental health-nya atau apapun itu, kita belum bisa menyelesaikan diri sendiri juga. Pada akhirnya kita punya keputusan-keputusan yang kita lakukan bisa jadi keputusan-keputusan yang tadinya mungkin selaras alam jadi nggak selaras alam. Kayak gitu sih Bu, itu salah satu hal yang ku temui pada saat perjalanan itu. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih, saya juga penasaran dari pengalaman Kak Buki sendiri. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang pada awalnya mungkin sulit diubah nih pada saat menerapkan gaya hidup yang selaras alam? Begitu, Kak? Iya. Paling sulit itu kompos, Bu. Maksudnya kompos dalam arti rajin untuk bisa mengolah atau mengelola kompos ya gitu. Jadi kan memilah sampah kan ya udah memilah sampah, tapi begitu pilihannya sampahnya sudah ada gitu, plastiknya sudah terkumpul, misalnya kertasnya sudah terkumpul, terus misalnya elektroniknya sudah terkumpul, material misalnya can punya aluminium dan lain-lain itu sudah terkumpul, itu menyalurkannya itu kadang-kadang punya kemalasan tersendiri, dan malasnya luar biasa Ibu, benar-benar yang aduh ini apalagi pandemi gini tuh banyak banget bank sampah yang tutup kan, jadi aduh males banget ya kalau misalnya bank sampah tutup begini terus diapain ya gitu. Jadi kayak ada godaan-godaan untuk mencampur itu semua gitu. Dan kompos itu adalah hal yang cukup menantang juga kan gitu. Jadi begitu sudah dipisahkan antara organik dan non-organiknya, organiknya ini sudah dikumpulkan, kadang-kadang kita malas untuk ngadukin si kompos, terus misalnya nyemprot dia dengan E4 gitu misalnya, atau dengan starternya gitu. Dan manennya pun juga hal yang kalau nggak benar-benar punya motivasi tinggi itu kayaknya malas sekali gitu untuk bisa panen kompos gitu. Itu jadi kemalasan sih nomor 1 Bu. Itu sih. Gitu. Lalu gimana caranya dari Kak Buki untuk bisa tetap semangat nih untuk mengolah kompos itu? Padahal di pandemi kan kadang-kadang malas ya karena bank sampahnya itu banyak yang tutup gitu. Gimana Kak? Iya. Jadi begitu misalnya panen kompos itu bukan hal yang selalu dilakukan, tapi begitu sudah dilakukan, maksudnya begitu sudah dipanen, itu kan hasilnya bisa untuk dijadikan pupuk gitu ya, mengganti media tanam dan lain-lain. Begitu kita lihat media tanam tanaman-tanaman yang ada di ranah bumi itu kok subur sekali ya gitu, mekar gitu, ada bunga-bunga yang mekar, ada tomat yang muncul gitu, itu rasanya kayak wah ini menyenangkan sekali gitu, dan itu efek adiktif Bu. Jadi melihat hal-hal yang ternyata tumbuh, ternyata ini punya manfaat gitu, dan itu berlangsung gitu ya terus menerus, itu rasanya kayak adiktif banget memang. Itu sih Bu, jadi melihat bukti sendiri gitu loh, jadi membuktikan kepada diri sendiri itu kayaknya hal yang penting deh. Oke ya, gitu. Jadi ada sesuatu yang bikin Kak Buki itu jadi semangat lagi dengan melihat tanaman yang ada di ranah bumi. Nah, ngomong-ngomong ranah bumi, kita simpan dulu ya Kak, membahas tentang ranah bumi. Saya ada satu pertanyaan lagi nih. Pengen tahu Kak, kira-kira nih setelah Kakak beberapa lama mempraktekkan yang namanya gaya hidup selaras dengan lingkungan, kira-kira perubahan apa sih yang Kakak rasakan gitu? Mungkin sekarang ini begitu Kak. Yang paling terlihat adalah lebih hemat gitu. Jadi jauh lebih hemat. Artinya ketika menjalani gaya hidup selaras alam itu kan seringkali sumber yang kita dapatkan adalah sumber yang ada di sekitaran atau lokal gitu ya. Jadi mau cari beras, mau cari gula kelapa, misalnya minyak kelapa gitu, mau cari bahan-bahan makanan, bahkan sandang gitu kan, papan misalnya butuh kayu untuk membuat furniture, atau misalnya perbaikan-perbaikan pada rumah gitu kan, itu mudah sekali untuk didapatkan, dan harganya jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya beli ke supermarket misalnya, atau ke depo-depo bangunan yang besar-besar itu gitu, tuh jauh lebih murah, itu hemat. Jadi salah satu dampak yang kurasakan adalah lebih hemat. Terus kemudian ngerasa lebih sehat, ngerasa lebih mungkin happy ya kalau bisa dibilang ya, karena rasanya tuh bisa punya ada perasaan begini sih Bu, wah saya melakukan sesuatu yang baik ya buat lingkungan gitu loh, ada rasa sombongnya gitu kali ya gitu. Jadi ada perasaan itu yang membuat saya bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan. Lingkungan ini dalam arti misalnya punya tetangga
punya kelor kan. Nah, kelor ini misalnya kami jual di toko gitu. Dia bahagia gitu, melihat dia bahagia juga saya ikutan bahagia gitu. Dan itu adalah hal yang mungkin efek yang paling saya rasakan paling menyenangkan gitu. Jadi perasaan bahagia itu sih yang paling menyenangkan. Karena kan kadang-kadang ada juga kan misalnya menjalani sesuatu mungkin ya apa sih banyak sekali hal yang pengen dilakukan, tapi kalau misalnya menjalaninya dengan sekarang nih situasinya adalah menjalani dengan cukup gitu, itu kayaknya lebih pada saat ini sih rasanya lebih bahagia aja gitu. Dibandingkan dulu nih waktu masih di kota gitu ya Bu, maksudnya. Ini bukan berarti teman-teman akhirnya harus langsung ke desa loh. ini bukan apa namanya hasutan supaya teman-teman semua harus ke desa, enggak. Oke. Tuh teman-teman, kalau misal mau hidupnya hemat, sehat dan juga happy, ikutilah cara yang dilakukan oleh Kak Buki gitu ya. Gaya hidupnya selaras dengan lingkungan. Oke Kak, nah kita masuk nih ke ranah bumi sendiri. Sekarang bagi teman-teman yang penasaran nih ranah bumi itu seperti apa, gambarannya itu seperti apa, kita akan tanya langsung ke foundernya. Oke ya Kak. Nah, kalau di awal tadi disebutkan nih, Kakak merupakan founder dari Ranah Bumi. Atau ada yang bilang Kakak itu adalah ibunya Ranah Bumi, gitu ya. Yeah. Nah, boleh diceritakan nih Kak, apa sih yang menginspirasi Kak Buki dalam mendirikan Ranah Bumi? Atau mungkin asal-usul dari nama Ranah Bumi itu sendiri? Boleh Kak diceritakan? Gimana ya? Oke, jadi Ranah Bumi ini sebetulnya hal yang tidak sengaja dilakukan. Maksudnya ketika saya pindah ke Jogja itu tujuannya adalah untuk pergi ke desa, ke pinggiran desa dan melakukan kegiatan permakultur gitu. Jadi kayak berkebun, terus kemudian menjalani gaya hidup selaras alam dan paling jualan-jualan sedikit-sedikit aja kecil-kecil gitu. Tapi di pinggir desa, jadi sangat-sangat jauh dari kota. Dilalah ketika proses itu terjadi mau dilakukan, ada hal-hal yang ternyata kok frekuensinya malah lebih ke kampung kota ya gitu. Kuat sekali sampai akhirnya kami mengumpulkan waktu itu 5 orang yang ada di Jogja gitu untuk kita kumpul bareng, yuk ini ada tempat yang cantik sekali gitu di kampung kota dan nggak kelihatan karena dia kecil banget tempatnya. Cuman memang karena mungkin karena energinya satu frekuensi jadinya kayak ya udah deh kita di sini aja gitu. Nah, ketika kami berkumpul gitu, kita sebetulnya tidak langsung ingin memutuskan bahwa kita buka toko kelontong yuk. Waktu itu kami ada 5 pilihan. Jadi ada toko kelontong, ada coworking space, ada restoran, kemudian ada waktu itu eco trip, jadi kayak travel agent seperti itu. Terus kemudian perpustakaan kayak sustainability hub kayak gitu. Itu sudah disebutkan belum ya tadi? Tapi intinya adalah 5 bisnis itu tadi kami tidak serta-merta langsung kita masukin yang mana nih, kita yang ini aja deh gitu. Nggak seperti itu, tapi kami melakukan pengamatan pada saat itu di daerah Prawiro Taman, Jogja. Nah, yang kami temukan dari pengamatan adalah pasar Prawiro Taman yang kebetulan ada di jalan kami itu sedang direlokasi gitu. Jadi pasarnya tidak ada tuh di situ gitu. Nah, kami kan tanyakan ke masyarakat lokal atau warga lokal gitu. Mereka dengan pasar Prawiro Taman ini pindah, bagaimana gitu? Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka rasa kehilangan gitu? Yang mereka katakan adalah kami kehilangan akses untuk kebutuhan sehari-hari gitu, terutama bahan makanan gitu ya, dan hal-hal lainnya gitu yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi yang dibutuhkan apa? Kata warga lokal, mereka butuh toko kelontong. Ya udah, akhirnya karena di antara 5 itu tadi ada toko kelontong, ya sudah kami menjadikan Ranah Bumi ini adalah toko kelontong. Soal nama itu proses yang cukup panjang juga gitu, karena debatnya sana sini Bu gitu, tapi kami hanya ingin bagaimana caranya supaya kami bisa mewakili petani-petani atau produk-produk yang kami ambil dari petani sekitar, artisan-artisan Jogja, juga produsen-produsen serta pengrajin-pengrajin yang ada di Jogja gitu. Jadi kami ingin yang lebih membumi dan kami ingin supaya itu adalah ranah atau wadah menampung produk-produk tersebut. Kayak gitu sih, intinya sih seperti itu. Doanya seperti itu. Wah. Kayak gitu ceritanya. Ya,
terjawab ya ternyata ranah bumi artinya wadah untuk segala sesuatu yang berasal dari bumi gitu ya Kak ya. Karena kita betul. mengambil produknya dari petani, dari artisan, dari pengrajin yang juga ada di Jogja gitu. Betul. Nah, beberapa hari yang lalu nih Kak, saya sempat mengunjungi Instagramnya atau IG-nya Ranah Bumi. Nah, salah satu produk yang menarik perhatian saya saat itu adalah kombucha yang ada di Ranah Bumi gitu. Nah, siapa di sini nih yang suka kombucha, teman-teman semua? Saya deh raise hand. Oke. Teman-teman yang lain yang suka kombucha mungkin bisa nih lihat ke IG-nya Ranah Bumi gitu. Oke ya. Mungkin bisa sambil Kak Buki ceritakan nih ada produk-produk Amboy apalagi nih yang ada di Ranah Bumi selain kombucha. Silahkan Kak. Oke. Ya, jadi Ranah Bumi ini kan sebetulnya kami menjual empat hal ya. Maksudnya kami menjual pangan, sandang, papan, dan sadar. Dalam arti itu adalah kami punya basic riset gitu. Nah, kami meriset itu di pangan, sandang, papan, dan sadar. Nah, hasilnya adalah kami menjual hal-hal itu juga gitu. Kalau pangan kami menjual ya seperti sembako gitu. Beras, kami menjual gula, kami menjual garam, kami menjual kecap gitu. Dan kurang lebih yang dibutuhkan oleh orang-orang Jogja gitu ya. Tapi kami punya standar gitu, kami punya kurasi gitu. Kami melakukan kurasi setiap kali ada produk-produk yang ingin masuk ke toko kami gitu. Itu pangan ya. Kalau sandang kami punya kain, dan kain itu sebetulnya malah dari Bandung loh. Jadi kami kerjasama dengan salah satu perusahaan di Bandung untuk menyediakan kain-kain yang ramah lingkungan gitu, juga dengan printing-printingnya gitu. Terus kemudian ngomongin soal papan, kami juga menyediakan produk-produk yang terkait sama kehidupan sehari-hari gitu ya, berhubungan dengan papan, dengan kehidupan misalnya rumah tangga gitu, misalnya sapu dan lain-lain gitu ya, sikat gitu, kami jual. Itu kami punya tarot, ceritanya kami jualan tarot misalnya. Terus kami juga punya ruangan untuk bisa ngobrol gitu ya. Itu untuk supaya supaya orang-orang yang mungkin merasa depresi untuk menjalani gaya hidup selaras alam kok susah banget ya gitu. Mereka boleh curhat, datang ke toko. Kayak gitu sih. Jadi yang kami jual kurang lebih sama dengan toko kelontong pada umumnya, tapi yang paling utama adalah kami tidak menggunakan plastik gitu sih. Jadi kalau teman-teman tadi udah dengar dari Kak Sherin ya, kalau nggak salah ngomongin, atau Kak Fidel ngomongin soal bulk store gitu ya. Bulk store itu apa gitu? Bulk store itu adalah toko yang memang tujuan utama menjual barang-barangnya adalah supaya tidak menggunakan kemasan. Jadi dijualnya secara curah atau bulky gitu. Nah, ini tuh ditemukan di Eropa dan tujuan utamanya memang adalah supaya mengurangi jumlah kemasan-kemasan plastik mungkin atau kemasan apapun yang pergi ke laut gitu loh, supaya yang nantinya akan menjadi sampah. Yang sampahnya itu sekarang ini sudah seluas lebih dari Hawaii gitu, gedenya gitu ya, atau mungkin bisa dibilang kayak hampir se-Indonesia lah kayak gitu mungkin ya, luasan dari si sampah laut itu gitu. Nah, jadi tujuan si bulk store ini diadakan adalah untuk mengurangi sampah-sampah yang datang ke laut. Karena setiap tahun itu ada sekitar 500.000 ton yang sampah-sampah kemasan masuk ke dalam laut gitu. Jadi itu adalah tujuan utama adanya bulk store. Tapi kalau toko kelontong itu sebetulnya sudah ada di Indonesia dari sejak lama sekali, dari tahun 1800, 1700-an juga sudah ada gitu. Tapi tujuannya adalah untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar gitu. Persoalan kemasan sebetulnya mereka nggak terlalu mikirin, tapi mereka secara organik, secara alami, secara instinctively gitu mereka menggunakan bahan-bahan sekitar untuk mengemas gitu. Nah, jadi yang kami tiru adalah toko kelontong yang sebetulnya sudah ada di Nusantara ini, mereka sudah punya kearifan lokal yang luar biasa baik gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke. Sangat inspiratif ya kisahnya dari Kak Buki menceritakan tentang Ranah Bumi itu sendiri. Nah, kemudian Kak, tadi ketika Kakak mengungkapkan tentang adanya ngobrol bareng nih, saya mau tanya tentang itu ya. Konsep ngobrol bareng konsumen yang Kakak cetuskan nih di Ranah Bumi, kapan sih konsep itu muncul dan
bagaimana awal mula ceritanya sehingga kakak membuat konsep itu sendiri, gitu Kak. Monggo Kak. Oke. Jadi kan Ranah Bumi ini sebetulnya dibangun juga sebagai rumah, Bu. Gitu. Jadi rumah terhadap apa? Terhadap orang-orang yang tinggal di dalamnya. Karena saya juga tinggal di situ. Jadi gimana caranya nih supaya tempat ini atau toko ini menjadi rumah, menjadi tempat pulang gitu untuk semua orang yang kira-kira menjalani gaya hidup yang sama dengan kita gitu. Nah, yang saya butuhkan saya mengalami sendiri kan. Jadi kalau misalnya pada saat perjalanan di awal-awal menjalani gaya hidup selaras alam tuh kayak nggak punya teman kan gitu, jadi kayak aduh mau cerita sama siapa gitu, yang lain juga sama aja gitu, maksudnya gaya hidupnya juga belum berubah gitu kan. Jadi saya butuh orang-orang yang kira-kira sudah menjalani gaya hidup yang sama gitu kan, mencari mentor lah gitu kira-kira. Nah, untuk mencari mentor itu kalau dulu mungkin sulit sekali gitu yang sudah menjalani itu gitu, tapi sekarang kan sudah cukup banyak dan itu bisa dikumpulkan di satu tempat sebetulnya gitu. Jadi kita mikirnya kayak ya udah ini jadi kayak tempat pulang aja buat orang-orang yang mungkin bingung untuk menjalani gaya hidup selaras alam itu caranya gimana gitu. Jadi mereka boleh datang ke kita nanya-nanya, ya mungkin sekedar nanya produk ini tuh gimana cara pakainya kayak gitu tuh, atau benefitnya apa gitu. Itu boleh konsultasi ke kita, dan kami percaya bahwa dengan ngobrol-ngobrol itu energinya justru lebih nempel daripada kalau misalnya cuma dikasih bacaan kayak gitu kan. Orang-orang zaman sekarang mungkin juga terlalu capek untuk baca misalnya gitu. Walaupun diharapkan mereka sebetulnya baca juga gitu ya, tapi dengan cara ngobrol-ngobrol energinya bertukar, intinya sih gitu, karena kita jadi belajar juga sama mereka gitu, lebih banyak justru sebetulnya kita belajar dari mereka sih, kayak gitu Bu, gitu. Konsep ngobrol-ngobrol itu tujuannya itu gitu. Oke. Jadi kurang lebih mencari teman senasib dan seperjuangan gitu ya. Iya betul. Semoga biar semakin semangat gitu. Oke. Nah, sebagaimana kita tahu nih, Kak Buki ini juga merupakan salah satu pebisnis karena mendirikan Ranah Bumi ya, yang mengusung tema ramah lingkungan. Nah, mungkin boleh dibagikan nih Kak tips-tipsnya untuk mungkin ada teman-teman yang kepengen membuka bisnis dengan aliran yang sama dengan Kak Buki gitu. Caranya gimana untuk memulai bisnis yang seperti itu? Boleh Kak? Oke, aliran yang sama ya. Aduh Ibu, aku jadi ngerasa. Tapi ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman sudah ngerti soal circular economy ya. Jadi kalau kita ngomongin soal SDG itu mungkin teman-teman udah belajar yang SDG nomor 12 gitu ya. Responsible Consumption and Production gitu. Nggak harus mungkin jadi toko kelontong, tapi gimana caranya bisa mengisi peran yang kosong di circular economy ini dari hulu ke hilir kan cukup panjang tuh gitu ya. Jadi itu tuh bisa untuk mengisi peran gitu. Jadi bagaimana caranya mengisi peran, harus dikenali dulu perannya gitu. Jadi bagaimana cara mengenali peran, mengenali dulu diri sendiri. Gimana caranya mengenali diri sendiri, ya tanyakan kepada diri sendiri, sering berkomunikasi sama diri sendiri, saya kebutuhannya apa ya. Karena semakin personal bisnis itu menurut saya, dia akan semakin last gitu, akan semakin panjang umurnya. Dan semakin personal masalah yang dihadapi, dan bisnis itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalannya dia atau masalahnya dia, ini juga termasuk persoalan saya, itu akan semakin kreatif gitu, semakin bisa digodok lah gitu apa yang ada di dalamnya gitu. Kalau misalnya kayak kemarin ketika pandemi kan situasinya benar-benar jatuh sekali gitu, tapi saya merasa bahwa Ranah Bumi bisa survive karena memang teman-teman atau orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya, kami sekarang ini bertujuh itu merasa sangat personal dengan adanya Ranah Bumi. Ranah Bumi ini menjawab persoalan kami gitu dalam hal pangan, sandang, papan, dan sadar itu tadi. Jadi kami mempertahankan gimana caranya supaya Ranah Bumi tetap maju gitu secara bisnis ya gitu. Jadi menurut saya sih perlu banget untuk mengenali diri sendiri supaya tahu perannya di mana dalam hal circular economy dari hulu ke hilir ini, supply chain ya gitu. Kita ada di mana gitu sih. Intinya sih memahami dulu kebutuhan diri sih Bu, bener-bener bagaimana kita bisa menjawab kita kebutuhannya apa. Kalau mungkin kasih contoh dulu ya, misalnya dulu ini saya benar-benar
ngerasa kayak saya punya kebutuhan untuk menjalani gaya hidup selaras alam, tapi saya nggak pernah menemukan di mana saya bisa membeli produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Misalnya kayak kecap, kok masih ada banyak banget yang GMO gitu. GMO itu mungkin kalau teman-teman yang belum tahu adalah genetified modified organism. Itu kayak tanaman-tanaman yang DNA-nya diubah supaya dia bisa misalnya menjadi tanaman-tanaman yang punya kebutuhan tertentu yang sudah ditujukan gitu. Misalnya supaya dia makin banyak, supaya dia lebih lebat misalnya, supaya dia masa tanamnya lebih pendek misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya saya jarang sekali bisa menemukan. Gimana caranya? Ya udah kalau gitu saya harus bisa penuhi sendiri gitu. Dan begitu mulai untuk mengumpulkan dan mencari sumber, ternyata teman-teman yang lain juga membutuhkan gitu. Ternyata ada juga orang-orang yang membutuhkan beras yang organik misalnya, atau membutuhkan misalnya deodoran yang tidak merusak, atau bukan merusak ya, tapi tidak punya efek negatif terhadap tubuh misalnya gitu. Nah, ketika saya punya cukup banyak data itu, teman-teman justru kayak aku juga mau dong, aku juga mau. Ya udah sekalian aja mendingan dijualin gitu. Itu tahun 2016-2017 gitu. Jadi mulai akhirnya berpikir untuk ya udah saya mulai berjualan aja itu sekitaran tahun itu, dan itu dimulai dari masalah saya yang personal. Lebih kayak gitu sih Ibu. Jadi lebih ke personal, pendekatannya lebih ke personal kayak gitu. Oke, menarik ya pendekatan secara personal sehingga semakin mengena ke orangnya gitu ya Kak ya. Oke, nah gitu. Kemudian nih, dilanjutkan dari pendekatan secara personal. Gimana sih Kak Buki cara untuk mengedukasi orang-orang, mengedukasi masyarakat? Kalau saya tadi lihat kan Kak Buki udah sering sekali untuk melakukan edukasi tentang lingkungan nih kepada masyarakat. Nah, boleh mungkin di-sharingkan caranya gimana? Kemudian kira-kira tantangannya apa sih kalau kita menghadapi masyarakat yang mungkin sekarang masih belum terlalu sadar akan pentingnya lingkungan buat kita sendiri gitu. Oke. Mengedukasi masyarakat. Sebetulnya awalnya mungkin lebih bukan mengedukasi masyarakat ya Bu ya. Jadi lebih kayak sharing sama masyarakat, ngobrol sama masyarakat, ngerewang bareng sama masyarakat gitu. Jadi duduk bareng sama masyarakat. Karena kalau saya ngajarin sebenarnya mereka jauh lebih pintar daripada saya Bu. Jadi kayak bukan ngajarin kali ya, jadi lebih ke sharing gitu. Awalnya tuh maksudnya lebih kayak mengetahui kebutuhan masing-masing. Jadi kalau saya misalnya lagi ngobrol sama masyarakat atau warga lokal, terus saya jadi ngerti, ternyata mereka biasa bikin ini, misalnya bikin snack-snacks dari ketan hitam atau ketan putih misalnya gitu, dan digoreng jadi snack yang kering-kering, kok rasanya tapi mirip sama cheese stick gitu. Terus nanti ngobrol-ngobrol sama mereka, misalnya salah satu ya, namanya Bu Joni gitu. Ibu kalau masak pakai apa gitu, gorengnya pakai minyak kelapa sawit katanya gitu. Terus nanti kan saya akan menjelaskan soal, tapi minyak kelapa sawit itu Bu, saya ceritakan tentang perjalanan di balik minyak kelapa sawit. Itu ternyata ada praktek penebangan atau pembabatan hutan yang lumayan masif loh Bu, gitu. Nanti saya akan memberikan sedikit referensi film gitu kan. Bukannya nakut-nakutin Bu, tapi ini yang saya tahu, siapa tahu juga membuka mata Ibu. Terus nanti dia akan, iya ya ternyata kayak begini ya gitu situasi saat ini gitu. Di global dan nasional gitu kan. Terus ini mesti gimana dong? Ibu di dekat-dekat Jogja kan, maksudnya di daerah-daerah Jogja kan banyak sekali yang membuat minyak kelapa. Dan minyak kelapa itu sebetulnya bukan produk yang utama sebetulnya di Jogja. Jadi produk utama di Jogja adalah gudegnya. Yang warna, yang biasa makan gudeg pasti ngerti ya, yang blendonya itu. Nah, itulah produk utama. Si minyak kelapa itu malah bukan produk utama, jadi seringkali kayak ya udah dibiarin aja, siapa yang mau beli gitu. Nah jadi kan pasti lebih murah gitu, kenapa ibu nggak pakai minyak kelapa aja? Terus dia bilang emang rasanya nanti enak, coba aja dulu yuk gitu nanti. Jadi saya kasih minyak kelapa dari toko, terus dicoba sama Ibu Joni dan ternyata enak sekali gitu. Jadi ya udah kita jualin aja Bu di toko gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita melihat bahwa dia punya resep yang original, tapi dia tidak tahu bahwa apa yang dia pakai itu ternyata punya dampak terhadap lingkungan kan gitu. Dan akhirnya Ibu Joni jadi mengerti gitu bahwa dengan menggunakan minyak kelapa
yang lokal itu justru lebih ramah lingkungan dan lebih enak dan juga lebih sehat ternyata gitu kan. Gitu. Jadi kita ada transfer knowledge di situ gitu dengan warga sekitar. Mungkin lebih kayak gitu sih Bu, bukan yang saya punya tiba-tiba ada forum, ada ada mimbar apa gitu kan gitu, nggak kayak gitu. Jadi lebih banyak ngobrol-ngobrol. Misalnya kayak gini lagi, ada ibu-ibu yang bingung karena kan tempat kita, toko kita itu adalah kayak tempat yang memang karena dia diperuntukkan untuk rumah, jadi segala sesuatu yang ada di situ memang digunakan sehari-hari gitu. Apa yang ada dijual di situ biasanya saya gunakan juga sehari-hari. Misalnya kayak sabunnya saya pakai gitu, terus lufah atau misalnya sabut dari lufah itu Blue Straw gitu ya, itu saya pakai buat mandi atau buat cuci piring. Nah, suatu hari ada ibu-ibu warga lokal yang datang ke toko nanya, ini tuh apa Mbak gitu. Terus saya bilang, Ibu masa nggak tahu? Itu kan banyak sekali ada di kebun belakangnya Ibu gitu. Loh ini apa tuh gitu. Dia nanya. Terus saya bilang, ini tuh oyong Bu. Ini tuh Blue Straw yang biasa Ibu makan. Loh bisa segede gini gitu kan. Jadi kan gedenya segini. Kalau oyong kan biasanya segini-segini udah dicabut dan sudah dipotong-potong untuk makan kan. Gitu tuh untuk sudah diolah gitu. Iya Ibu, ini bisa dibiarkan selama 3 bulan, 6 bulan, terus nanti bisa buat mandi atau untuk buat cuci piring. Oh gitu ya, gitu. Jadi mereka malah bingung, padahal itu biasa ada di kebun belakang mereka. Nanti saya akan kasih si lufah itu ke Ibu, terus Ibu akan coba kan, namanya Bu Har. Ibu Har akan coba, terus dia bilang ke kami laporan gitu, setelah beberapa hari kemudian dia bilang, ternyata enak banget ya cuci piring pakai ini gitu. Lah ya iya Bu gitu. Nah Ibu kan nggak usah beli-beli lagi kalau misalnya Ibu sudah punya pohon Blue Straw ini di halaman belakang rumah gitu. Jadi pada akhirnya Ibu malah Bu hari ini jadi lebih tahu bahwa ternyata mencuci itu nggak harus beli gitu sponsnya gitu. Apalagi kan spons yang sekarang kan punya kandungan material yang susah untuk diurai oleh lingkungan gitu ya. Jadi dia akhirnya belajar juga soal itu. Kami juga belajar bahwa ternyata cara untuk menumbuhkan Blue Straw itu seperti apa yang baik gitu sih, jadinya kita transfer knowledge-nya kira-kira seperti itu gitu kira-kira Bu. Oke, menarik ya, tidak dengan mengajari tetapi lebih ke ayo kita melakukan bareng, kita lihat sama-sama lingkungan ada apa, kemudian bisa kita olah menjadi apa gitu. Oke. Nah kemudian Kak, pada saat misalkan Kakak sedang sharing atau mungkin sedang ngobrol-ngobrol sama orang gitu, pernah nggak sih ada tantangan-tantangan ketika orang tersebut misalkan menolak untuk yuk kita misalkan sama-sama untuk lebih sayang sama lingkungan, orang itu misalkan menolak, ada nggak? Gimana ceritanya Kak? Ya, ada aja sih. Jadi misalnya ngomongin soal Blue Straw tadi, kita coba sampaikan ke tetangga lainnya gitu kan. Ibu coba dong pakai Blue Straw ini gitu kan buat cuci piring. Dia nggak mau, dia bilang enggak Mbak, saya udah punya kayak gitu kan. Gitu. Jadi dan kita nggak usah paksain juga. Maksudnya kami tidak punya intensi untuk bisa mengubah orang lain untuk menjadi punya gaya hidup yang sama dengan kami gitu. Yang kami lakukan adalah kami berusaha untuk menghidupi gaya hidup itu. Supaya orang lain terinspirasi gitu melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau misalnya mereka ternyata nggak terinspirasi ya berarti mungkin frekuensinya kurang kuat dari kami atau memang belum sefrekuensi aja gitu. Jadi kami tidak punya intensi untuk mengubah si ibu gitu atau membuat orang lain punya gaya hidup yang sama. Nah tapi kalaupun misalnya, tapi kami yang kami lakukan adalah gimana caranya supaya kami berbicara dengan sebanyak mungkin orang, intinya sih gitu. Jadi kami gimana caranya supaya kami bisa ngobrol sebanyak mungkin orang. Kalau ada orang-orang yang tertarik, berarti itu orang-orang yang punya potensi untuk kita bisa yuk gitu, kita ajak gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata nggak tertarik, kayak ya udah deh gitu, nggak mau dengerin juga, berarti ya dia mungkin belum siap gitu, dan mungkin bukan waktunya dia juga gitu. Jadi tantangan sih menurut kami bukan tantangan ya Bu, karena kami tidak punya, maksudnya bukan berusaha banget gitu. Jadi yang kami lakukan hanya berteman terus mencari sebanyak mungkin orang untuk kami ajakin ngobrol soal gaya hidup secara salam. Ya udah sih, kalau misalnya ada yang nyangkut, kalau enggak ya udah lewat aja gitu. Ya, berarti ya ada orang yang sudah siap, ada yang mungkin belum siap untuk diajak yuk lebih dekat dengan lingkungan gitu. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi nih, apakah
kakak pernah mengadakan seperti pelatihan gitu untuk membantu, misalkan yang membantu saya sendiri untuk mengubah barang-barang yang sebetulnya sudah ada di sekitar kita untuk menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Contohnya bisa jadi sabun, bisa tadi jadi spons cuci dan lain sebagainya. Pernah nggak Kak seperti itu? Yang kami lakukan sangat mikro sekali ya, jadi benar-benar orang-orang di sekitaran Prawiro Taman gitu. Kami pernah bikin bukan pelatihan sih, tapi kayak kami bikin kelas gitu ya, kelas memasak gitu, telepon kue-kue yang kecil-kecilan aja gitu, yang khas di Yogyakarta. Tapi itu juga kayak cuman sekitaran di Prawiro Taman ya gitu, karena kami pengennya sih kuat dulu di lokal gitu. Idenya Ibu sih bagus juga, mungkin boleh juga nanti dibuat ya gitu, dibuat workshop sabun, bikin kombucha gitu kali ya gitu. Jadi kita mungkin sambil kita bikin kombuchanya, mungkin sambil juga di live juga gitu, jadi supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Itu mungkin bisa juga jadi ide yang bagus Ibu. Ibu terima kasih loh idenya. Aduh, jadi yang saya pingin makan klepon nih saat ini. Jadi saya gitu pingin ya? Daftar kelas memasaknya nih. Iya. Dan itu menarik sih Bu. Jadi kelas memasak klepon ini kami melibatkan anak-anak sekitar justru gitu. Anak-anak di sekitaran Prawiro Taman itu tuh nggak pernah, mungkin ya pernah makan klepon tapi nggak pernah tahu cara masaknya gimana kan gitu. Nah kami membuat hal yang menarik lagi adalah dari warna gitu. Klepon itu kan warnanya hijau, tapi kami bikin dari telang gitu. Nah telang ini tuh tumbuh sangat lebat sekali di ranah bumi gitu kan. Jadi tembok kami itu dipenuhi sama telang semua isinya gitu kan. Nah kami kayak memberikan sedikit sharing gitu ya ke anak-anak bahwa ini ternyata itu warna biru bunganya. Itu juga bisa menghasilkan air yang warna biru. Air yang warna biru bisa bikin kleponnya jadi warna biru. Terus mereka bingung ya, oh masa sih bisa gitu. Nah coba dipetik-petikin dulu nih bunga telangnya. Nanti mereka akan ngumpulin bunga telang, terus mereka bakalan ngerebusin itu, airnya terus jadi warna biru. Mereka ubek-ubek sendiri nih si ketan berasnya gitu ya, tepung berasnya dan tepung ketannya gitu. Mereka melihat sendiri perubahan si tepung warna putih itu jadi warna biru. Itu kayak hal yang buat mereka wah gitu ya gitu. Terus kalau nggak warna kunyit misalnya gitu, atau nggak buah naga atau beet. Jadi hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu yang kami pikir rasanya nih hal yang biasa, ternyata luar biasa buat anak-anak gitu sih. Ini hal yang menarik juga yang kami temui sih selama perjalanan gitu. Ya, nggak cuma buat anak-anak kayaknya Kak, buat saya juga menarik gitu. Oh gitu ya. Buat Iya. Kalau ingat warna biru makanan gitu, kemudian saya ingat ketan biru, nggak tahu kalau di Jogja ada nggak gitu ya? Ada ya? Oke, berarti sama kalau kayak gitu. Oke lah, nanti kalau liburan, kalau sudah nggak pandemi, mungkin saat main ke Jogja, ya saya mampir ke Ranah Bumi. Oke, sip. Semoga cepat kelar ya pandeminya, supaya bisa cepat traveling begitu. Oke, baik teman-teman semua, untuk sesi sharing dengan Kak Buki kita akhiri sampai di sini dulu. Tetapi jangan leave dulu. Saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman semua yang mungkin mau bertanya ke Kak Buki. Nah, silahkan bisa ditanyakan. Nah, untuk pertanyaannya mungkin bisa dituliskan di kolom chat, atau kalau yang pingin nanya langsung nih ke Kak Buki, bisa juga tuliskan di kolom chat. Misalkan nih, saya mau bertanya ya Kak, gitu. Nanti MC akan bantu untuk meminta Kakak untuk unmute gitu ya. Oke, silahkan. Mungkin pengen tanya daftar bakso yang ada di Bandung, saya juga punya. Gitu. Oke, nanti dikasih bocorannya. Oke, sip, boleh. Nah, teman-teman mungkin bisa dituliskan ya pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin tulis saya mau nanya nih gitu. Nanti biar MC-nya yang minta ke teman-teman semua buat unmute gitu. Ini teman-teman buat yang mau nanya, buat yang masih penasaran mungkin sama bulk store, karena bulk store ini sebenarnya masih belum populer juga ya di Indonesia, boleh ditanya-tanya ke Kak Buki di sini. Boleh langsung aja di chat teman-teman. Kapan lagi teman-teman mendapatkan kesempatan langsung ngobrol sama Kak Buki dan tanya-tanya tentang tips, trik. Iya nih. Yuk teman-teman, ditunggu ya pertanyaannya.
langsung unmute, nanti ngomong di chat, kita suruh unmute, dan bisa ngobrol langsung juga, kayaknya lebih asik ya, biar kita bisa conversation dua arah nih, teman-teman. Ya, bener banget. Tapi aku penasaran, aku pengen nanya balik nih. Fidel sama Kak Sherin sudah pernah ke Bookstore belum yang ada di Bandung? Belum pernah, Belum Kak. sih, tapi aku pernah tahu gitu di Bandung ada bookstore, tapi aku lupa di mana gitu. Aku pengen banget sih datang, cuma lagi corona. Jadi belum bisa Aku keluar nggak tahu sih, nih. Kak, di mana dianya. Nggak tahu ada di mana aja Iya. ya? Mm-mm. Aku baru Aku tahu mungkin- satu sih. Di mana tuh? Temennya. Aku lupa di mana, tapi pernah lihat gitu ada teman yang nge-share di mana gitu di Bandung, pokoknya ada. Mm-mm. Iya, di Bandung itu ada 1, 2, 3, 4. Yang betul-betul tahu tempatnya itu 4, tapi sebetulnya di daftarku ada 6. Gitu. Cuman yang 2 lagi, aku nggak tahu namanya karena cuma lewat doang, jadi kayak belum bener-bener datang ke sana. Gitu. Cukup banyak berarti ya kayak ternyata bookstore Lumayan. gitu. Boleh Iya. tahu dong Kak namanya apa aja nih biar bisa dicek Instagramnya sama aku nih. Oke. Jadi ada YPBB, ada Warung Seribu Kebun, kemudian ada Toko Nol Sampah, sama judulnya Refill. Nah, itu kalau di Instagramnya @refill.yuk. YUK. Oke, kayaknya itu yang aku pernah lihat deh Kak, yang reveal itu mungkin. Mungkin ya. Dan total bookstore yang ada di Indonesia tuh sekarang udah sampai 70-an, 73 sih. Gitu. Tapi ini semua yang terdaftar ya, yang maksudnya yang ada di listku. Sisanya mungkin sebetulnya selama pandemi itu banyak juga yang nggak survive ya. Maksudnya nggak survive ini dalam arti ya sudahlah nggak ada yang beli gitu. Dan kebanyakan mungkin lebih memilih untuk untuk beli online gitu. Jadi ya sudah ditutup saja gitu. Mungkin kurang dari 73 sekarang ini. Gitu ya. Iya. Nih, Makasih udah ada loh, pertanyaan. Kak, udah di info. Iya nih, Kak, ada pertanyaan yang masuk dari Mungkin bisa di-mute. Oke. Halo Kak, aku Sahra. Aku mau tanya, ada nggak tipsnya untuk meyakinkan diri sendiri kalau misalkan hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar nih buat lingkungan. Soalnya kan biasanya ada orang-orang yang cenderung meremehkan apa yang kita lakukan. Terima kasih banyak, Kak. Gagal mesti gimana gitu. Terus yang ketiga kalau misalnya ngedown itu mesti gimana gitu. Nah ini jawaban yang paling menjawab keseluruhannya adalah coba cari komunitas gitu. Komunitas yang terkait sama gaya hidup selaras alam ini di Indonesia sudah cukup banyak. Yang pertama mungkin bisa coba cari Zero Waste Indonesia, terus Sustaination, ada Zero Waste Nusantara, ada Saya Pilih Bumi. Aduh udah banyak banget yang ada di yang ada di Instagram mungkin gitu ya, atau bukan di Instagram tapi offline gitu, itu banyak sekali sekarang. Nah itu pentingnya apa? Dengan kita bisa punya teman menjalani gaya hidup yang sama, kita jadi merasa bahwa apa yang kita lakukan itu bukan kecil gitu. Karena mereka akan sangat-sangat mengapresiasi hal-hal yang sangat kecil kita lakukan. Misalnya kayak aduh hari ini aku udah bawa tumbler, aku inget bawa tumbler, itu tuh bakalan diapresiasi banget sama mereka. Satu grup ada berapa, 300-an orang gitu, karena 300 orang itu bakalan bilang, wah good job, kayak gitu loh gitu. Nah itu akan bikin kita semangat kan gitu. Nah coba dicari komunitas-komunitas tersebut. Mungkin aku punya daftarnya ya, coba aku lihat dulu. Komunitas. Nah ya tadi yang sudah aku sebutkan ya, Zero Waste ID, terus kemudian ada Sustaination, ada Zero Waste Nusantara, ada Saya Pilih Bumi, ada belajar non sampah gitu. Ini saya belum menemukan sih, tapi kira-kira itu. Nah nanti kalau misalnya butuh yang lebih lengkapnya, nanti mungkin aku akan kirimkan melalui tadi kemarin LO ya yang kontak saya Kak Ivana. Mungkin nanti saya bisa sharing ya melalui Kak Ivana. Gitu. Supaya nanti teman-teman juga tahu.
Jadi yang penting adalah komunitas, mencari komunitas, cari temen, gitu sih. Oke Kak, thank you. Mungkin udah terjawab ya buat Kak Nimas, buat Kak Zahra ya. Sekarang ada pertanyaan lagi, Bu Natalia dari Deki Sentosa. Mungkin bisa bantu dibacakan Ibu? Oke, ada pertanyaan dari Deki Sentosa Wardoyo. Kak, aku Deki, mau tanya kalau ranah bumi ini kental sekali dengan brand image sustainability. Apakah ada saran untuk sebuah bisnis agar bisa mendapatkan brand image yang sangat kental seperti ranah bumi? Begitu, Kak. Kak Buki mungkin masih di mute? Di unmute dulu mungkin ya. Oh ya, tadi pertanyaan terakhirnya apa? Apakah boleh diulangi yang di akhir? Ya, apakah ada saran untuk sebuah bisnis agar bisa mendapatkan brand image yang sangat kental seperti ranah bumi? Oke, jadi ngomongin soal brand image yang sangat kental ya. Kalau menurut saya selama brand image itu dibentuk ketika si pembangunnya itu bisa mengkomunikasikan apa yang dia bangun itu secara jujur gitu. Menurut saya gitu ya. Jadi otentik banget gitu. Nah, ranah bumi bisa memiliki image yang seperti ini, brand image yang seperti ini sebetulnya nggak disengaja sama sekali gitu. Kita nggak punya tuh yang namanya di awal kita bikin, kami semua bukan orang bisnis pada awalnya sih gitu. Jadi kayak ya udah sih kita mau bikin apa gitu, kita mau bikin ini. Terus kira-kira maksudnya moodnya itu dalam arti kita mau bikin gaya hidup yang seperti apa yang kita ingin jalani gitu. Maunya seperti ini gitu. Kita ada mood board gitu pada akhirnya. Cuman itu dilakukan karena kita udah sibuk dengan ngobrol dan nggak ketemu ujungnya gitu, akhirnya yaudah kita bikin mood board aja deh gitu. Dan brand image pada akhirnya terjadi ketika yaitu kita hanya menyampaikan apa yang kita lakukan sehari-hari secara jujur sih intinya gitu. Bahkan kayak misalnya kita merasa kayak kok ada hal yang kurang enak ya gitu, nah itu kita sampaikan juga gitu. Kita ngerasa kayaknya kok ekosistem sustainability di Jogja kok seperti ini ya saat ini misalnya kayak gitu, kita sampaikan juga gitu sih, gitu. Yang penting jujur sih kalau menurut saya. Ya, baik, terima kasih Kak Buki. Setelah ini ada pertanyaan dari Kak Natasha Alexandra. Mungkin untuk Ibu Natali boleh tolong dibacakan. Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Natasha Alexandra. Kak Buki, aku mau tanya. Kakak kan sekarang udah terbiasa banget dengan kehidupan yang selaras dengan alam. Kira-kira menurut kakak ada nggak hal yang sampai sekarang berat bagi kakak untuk ditinggalkan dari kehidupan sebelum menjalani gaya hidup selaras alam? Oke, boleh Bu yang terakhir yang terakhir. Kira-kira menurut kakak ada nggak hal yang sampai sekarang berat bagi kakak untuk ditinggalkan dari kehidupan sebelum menjalani gaya hidup selaras alam? Ada banget. Aku tuh seneng banget sama Chat Time. Ini aku ngomong, ini ya sebut merek ya, karena aku suka banget sama Chat Time. Gitu. Nah, dulu itu waktu awal-awal suka Chat Time, yang aku perjuangkan adalah gimana caranya aku bisa beli Chat Time, tapi nggak pakai si gelas plastiknya itu, gitu kan. Dan itu perjuangan banget sampai akhirnya di tahun 2018 atau 2019, akhirnya Chat Time memberikan kebijakan untuk boleh pakai tumbler gitu. Itu kayak sebuah pencapaian luar biasa. Akhirnya aku bisa minum Chat Time gitu tanpa harus pakai gelas plastiknya mereka. Nah, begitu pandemi terakhir kemarin, itu kan pada akhirnya mereka harus mempertimbangkan masalah kesehatan ya, atau kebersihan dan higienitas gitu. Mau nggak mau mereka harus kembali lagi ke peraturan semula, di mana kalau mau beli Chat Time ya harus pakai gelas plastiknya mereka. Itu satu hal yang berat buatku. Dan aku agak sulit untuk akhirnya gimana lagi ya, saya harus melakukan kemana lagi ya, harus ngobrol ke pihak marketingnya dulu, seperti cara dulu sudah nggak mungkin, itu udah beda banget kita kasusnya gitu kan. Jadi ya itu sih salah satunya, mohon maaf ya, aku benar-benar anak boba sih. Gitu. Dan mungkin teman-teman juga pasti punya hal-hal yang
nggak bisa ditinggalkan. Kayak misalnya aku bisa meninggalkan mie instan dengan sangat mudah misalnya, karena aku ya udah biasa aja gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang aku seneng banget sama mie instan gitu, tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman, itu nggak sehat gitu. Jadi hal-hal tersebut bukannya kayak aduh saya jadi merasa bersalah gitu, jangan dibuat kayak beban gitu loh, tapi dipahami bahwa oh iya saya juga masih merasa nggak bisa untuk meninggalkan itu, pahami bahwa dan kayak dimaklumi dulu di awal, tapi kita cari tahu yuk gimana caranya untuk bisa mengganti itu misalnya, atau untuk bisa mengarahkan kebiasaan atau hal-hal yang nggak bisa ditinggalkan itu ke kegiatan yang lebih selaras alam gitu. Sampai sejauh ini sih caraku untuk bisa lebih selaras alam dari hal yang nggak bisa aku tinggalkan si catatan ini adalah ya udah belinya sedikit, maksudnya jarang sekali aku beli, mungkin bisa kayak sekali sebulan atau bahkan 2 bulan sekali kayak gitu. Nah tapi itu kayak pencapaian sih buat aku gitu. Itu adalah hal yang masih wajar untuk dilakukan, karena semua orang nggak bisa 100% sempurna, dan perlu ada tantangan seperti itu juga supaya kita makin bertumbuh, supaya kita semakin merasa nggak ada di zona nyaman sih, intinya gitu. Jadi mungkin alih-alih meninggalkan, tapi kita step by step mengalihkan ya Kak, hal yang salah. Ya, oke, mungkin ini sekarang ada pertanyaan lagi Ibu dari Magdalena, mungkin bisa dibantu dibacakan Ibu? Oke, halo Kak, aku Magdalena. Kak mau tanya, kan saya tertarik sama fashion, tapi gimana ya caranya mensiasati fast fashion yang terkenal wasteful banget, dan harga baju yang sustainable itu juga mahal Kak. Karena kalau baju biasa kan murah karena mass production. Nah, makanya sustainable fashion itu mahal, begitu. Wah, keren banget nih. Udah ada yang paham sama fast fashion, udah ada yang concern sama sustainable fashion. Bener banget sih, memang fashion yang sustainable itu biasanya harganya akan jauh lebih mahal, karena prosesnya di Indonesia terutama itu dari hulu ke hilirnya itu sama sekali belum terbangun, ekosistemnya belum ada sama sekali. Jadi mau nggak mau kalau ada brand fashion, sustainable fashion gitu, dia harus bangun sendiri gitu. Ini benar-benar kayak misalnya kapasnya harus ditanam sendiri misalnya gitu, karena kita nggak punya kapas organik. Terus yang punya cuma India, terus Eropa dan Amerika Selatan gitu ya. Nah, itu kan harus membutuhkan effort yang luar biasa gitu kan. Dari hulu ke hilirnya bikin kapasnya lah, terus mungkin memintal benangnya lah, sampai akhirnya dia jadi pakaian gitu ya. Itu butuh proses yang panjang dan mahal gitu. Nah, jadi kita masih maklumi dulu aja bahwa harga sustainable fashion memang sebegitu mahalnya. Tapi teruslah punya harapan bahwa kita bisa membangun ekosistem yang lebih kuat gitu. Nah, ngomongin soal sustainable fashion, gimana caranya supaya nggak mahal adalah pergi ke awul-awul itu di Cikapundung ya. Itu kan banyak banget, maksudnya masih banyak yang jual baju-baju yang awul-awul gitu. Terus di mana lagi sih kalau di Bandung itu aku lupa deh. Tapi jual banyak sekali yang jual baju-baju second. Bukan berarti baju-baju second ini jelek ya, atau misalnya nggak higienis gitu. Kita bisa ada treatment-treatment yang kita lakukan supaya baju-baju ini tuh bisa kita pakai kembali, atau bahkan mungkin di upcycle. Artinya baju-bajunya berubah bentuk tapi masih bisa kita pakai sebagai pakaian gitu. Nah, kalau di Indonesia itu ada namanya tukar baju. Itu kayak semacam gerakan supaya orang-orang yang mungkin mereka punya baju tapi ini mau diapain lagi ya, saya udah nggak mau pakai baju ini lagi. Biasanya kan dibuang atau misalnya didonasikan, tapi donasi itu di Indonesia tidak terdistribusi dengan sangat baik. Jadi kadang-kadang apa yang didonasiin nyampe di tempatnya, misalnya mau ke timur gitu ya, didonasikan ke tempat yang bencana gitu ya. Kadang-kadang juga pada akhirnya tuh nggak jadi sampah juga gitu. Kan sayang, daripada kayak begitu, lebih baik kan benar-benar diserahkan kepada orang-orang yang benar-benar butuh gitu. Misalnya kayak tukar baju itu tadi gitu. Jadi tukar baju itu adalah gerakan di mana kita bisa menukarkan baju kita dan memilih baju-baju yang sudah ada dari teman-teman kita, mungkin dari orang-orang yang ada di sekitaran kita gitu, dengan kurasi yang baik gitu sih. Itu salah satu gerakan yang ada di Indonesia. Tapi nggak harus menunggu tukar baju dulu. Cari aja thrift store atau awal-awal yang ada di sekitaran kita.
dan cari tahu gimana caranya supaya mentreatment baju itu supaya layak untuk kita pakai. Itu sih cara paling hematnya. Tuh, jadi teman-teman bisa nih cara paling mudahnya adalah dengan thrifting ya, karena kan thrifting juga sekarang lagi hits banget gitu ya. Oke Ibu Natali, sekarang ada pertanyaan dari Kak Tayyibah Nazlatul, mungkin boleh dibacakan Ibu, terima kasih. Oke. Halo Kak Buki, saya Nanas. Terima kasih untuk selalu menginspirasi saya hingga saat ini. Yeay. Begini Kak, berkaitan dengan berbisnis minim sampah, tentu perlu adanya perputaran keuangan agar tetap sustain. Namun, pengalaman saya, banyak orang-orang yang memiliki stigma bahwa eco-produk itu mahal, terutama masyarakat awam. Dengan fenomena seperti itu, menurut Kak Buki, apakah eco-lifestyle itu gaya hidup untuk orang menengah ke atas? Mungkinkah konsep bisnis lestari ini bisa menjangkau berbagai kalangan dan bagaimana strateginya agar bisnisnya tetap sustain? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya, Nanas. Jadi, sebetulnya ngomongin soal bisnis yang sustain atau selaras alam itu sudah dilakukan dari zaman dulu gitu. Maksudnya nenek moyang kita sudah menjalani itu gitu. Tapi pengemasannya tentu saja berbeda kan. Gitu. Nah kalau misalnya kita mau ngomongin soal gimana nih caranya supaya tetap bisa hidup cuan lestari lah gitu. Kita punya cuan tapi juga punya dampak terhadap lingkungan gitu. Nah, satu adalah selalu cari hal kalau bisa berbisnis itu dari lokal dulu gitu ya, memenuhi atau menjawab masalah-masalah yang ada di lokal dulu gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan pasti biasanya ya jawabannya atau source-nya itu juga pasti lokal gitu. Nah, kalau udah lokal pasti harganya lebih murah gitu. Dan aku nggak kebayang contoh lain selain ranah bumi sih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mikir nih, kalau misalnya mau cari macadamia tahu kan ya, itu kacang harganya berapa? Kalau di luar itu bisa kayak satu gram itu bisa kayak 1.000-an. Jadi kalau misalnya 1 kilo itu bisa kayak 1 jutaan atau 1,5 juta. Tapi karena di ranah bumi menemukan petani lokal itu harganya jauh lebih murah. Jadi kayak harganya cuma 400 atau 500 gram rupiah per gram atau 500.000 per kilo gitu. Nah itu kan jauh lebih murah kan sebetulnya gitu dibandingin sama kalau misalnya stigma orang bahwa produk yang eco itu lebih mahal gitu. Nah yang penting adalah gimana kemampuan kita untuk bisa memetakan source atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun itu sumber daya alam yang ada di sekitaran kita, benar-benar di sekitaran kita. Cari aja di tetangga kita atau di sebelah kanan kita. Benar-benar kayak misalnya di ranah bumi itu kita punya pegagan ya. Pegagan itu tuh bisa dijadiin keripik gitu, dan itu harganya ada nilainya gitu kan. Nah jadi benar-benar coba cari di halaman depan atau halaman belakang, kanan kiri gitu, itu pasti ada hal yang bernilai kok gitu. Untuk jadi nggak harus mahal gitu untuk bisa menjalani bisnis yang lestari atau cuan lestari gitu. Nana, semoga menjawab. Kenali sekitar kita dulu. Tapi bener banget ya Kak, mungkin nggak harus mahal kalau mau cari barang-barang yang sustain, tapi bisa memanfaatkan di sekitar kitanya, atau mungkin kita bisa cari pengetahuannya dulu apa yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang sustain itu ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Nia Fatika. Boleh meminta Ibu Natali untuk membacakan. Terima kasih, Bu. Hai Kak, ingin bertanya, untuk pengenalan ranah bumi sendiri dari awal terbentuknya karena ingin menyasar warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi so far kalau boleh tahu, bagaimana respon sekitar terhadap ranah bumi? Dan boleh di-share Kak, bagaimana saat ini ranah bumi bisa tetap stable hingga saat ini. Terima kasih. Semoga besok bisa main ke Prawiro Taman dekat rumah banget. Bener nih. Dekat rumah, boleh. Janjian ya, boleh ya. Nanti kita janjian di Instagram. Tapi ya, jadi untuk memperkenalkan ranah bumi ke warga lokal itu juga adalah satu tantangan. Artinya gini tantangan, sebetulnya kalau kita ngelihat tantangan itu karena kita membandingkan kan gitu. Yang kami bandingkan adalah kalau misalnya dibandingkan sama warga Jogjanya sendiri, yang misalnya kayak mahasiswa gitu, atau ibu-ibu muda yang ada di Jogja gitu, bukan di warga Prawiro Tamannya ya, tapi secara keseluruhan Jogja, tentu saja apa yang warga lokal
apa yang warga lokal terima itu kami melihatnya kayak masih belum nih gitu, karena lebih banyak apresiasi atau lebih banyak warga-warga Jogja yang datang ke Ranah Bumi dibandingkan sama warga lokal yang datang ke Ranah Bumi, intinya gitu. Nah, jadi buat kami itu sebetulnya bukan pencapaian ya, jadi kayak harusnya kayak kami inginnya sih pengen warga lokal bisa bolak-balik ke toko untuk bisa belanja kan gitu, tapi mereka tetap memilih untuk mencari itu di pasar, yang which is lebih bagus juga sebenarnya mereka memilih belanja di pasar gitu kan. Tapi persoalannya adalah kami jadi tidak memiliki akses untuk bisa berkomunikasi sama mereka terhadap misalnya kalau belanja nggak pakai plastik misalnya gitu kan gitu. Kalau misalnya mereka bisa belanja ke kami kan kami bisa ngobrol-ngobrol soal belanja kalau misalnya mereka pakai plastik dampaknya apa terhadap lingkungan kayak gitu sih gitu. Nah tapi ada aja yang datang ke toko untuk belanja kayak gitu. Nah terus boleh di-share Kak bagaimana saat ini Ranah Bumi bisa tetap stable? Itu sebetulnya adalah bukan kami. Jadi yang kami lakukan adalah kami berteman gitu. Jadi dengan adanya ekosistem yang baik gitu, kami punya teman-teman yang baik, kami punya support system yang baik. Baik itu dari segi petaninya gitu ya, mungkin suppliernya, produsennya, artisan dan pengrajinnya gitu, kami menjalin pertemanan gitu ya. Jadi kami bukan menjalin hubungan bisnis lagi gitu. Ketika pandemi kemarin tuh kami menjalin pertemanan banget gitu. Apa yang bisa kita sama-sama lakukan? Apa yang bisa Ranah Bumi lakukan untuk para produsen, untuk para petani gitu. Dan mereka juga bagaimana apa yang bisa dilakukan terhadap Ranah Bumi gitu. Jadi saling support itu kunci sih supaya kami masih bisa tetap ada sampai saat ini tuh sebenarnya itu berkawan adalah bertahan gitu. Oke, jadi teman-teman buat kalian nih yang mungkin mau membuka bisnis, jangan lupa buat saling support juga nih bisnis teman-teman yang lainnya, karena siapa tahu kan nanti suatu saat kita juga saling membutuhkan satu sama lain ya kan. Oh ya, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja di chat ya. Untuk sekarang ada pertanyaan dari Vikram. Untuk Vikram boleh di-unmute dulu mungkin dan langsung menanyakan pertanyaannya kepada Kak Buki. Terima kasih. Halo Kak, saya Vikram. Halo Vikram. Kak, jadi gini, baik. Jadi gini, kan kalau Vikram tinggal di daerah puncak nih yang emang notabene banyaknya perkebunan. Nah, tapi kalau ngelihat di pertanian, Vikram kan baru mau mulai gitu untuk di perkebunan dan pertanian. Nah, di wilayah sini tuh banyak petani yang emang merasa dirugikan gitu sama si pengepulnya. Nah, siapa tahu Kakak punya saran gimana sih cara ngatasin pengepul yang emang ngerusak harga pasar gitu. Dan Vikram kalau misalkan mau mulai juga, kalau misalkan emang harganya nggak masuk, ya mau gimana mulainya? Nah, gitu Kak pertanyaannya kira-kira. Makasih banyak Kak. Iya sih, ini berarti ngomongin middleman ya. Middleman atau kalau di Ranah Bumi middleman atau kok aku lupa sih nama ininya. Mungkin ada yang bisa bantu. Bukan pengepul ya. Aku ingatnya tuh middleman. Ya, jadi buat kami di Ranah Bumi middleman itu memang satu, kalau banyak orang gitu ya, mungkin adalah satu halangan supaya sehingga harga-harga produk-produk dari petani itu jadi lebih mahal. Tapi tengkulak maksudnya. Nah, jadi tapi bagi kami berusaha untuk berteman justru dengan tengkulak gitu. Nah, bahkan salah satu komoditas kami yaitu bawang putih itu ada di toko kami dan menjadi salah satu yang populer saat ini di Ranah Bumi adalah karena tengkulaknya gitu. Jadi kami temenan sama tengkulak dan kami duduk bareng sama tengkulaknya gitu. Kami ngobrol, nggak semua tengkulak itu jahat. Dan ada banyak banget tengkulak-tengkulak yang sebetulnya ingin juga memajukan pertanian Indonesia gitu. Nah, tengkulak-tengkulak seperti ini nih yang mesti kita pegang gitu. Dan biasanya mereka punya power, lumayan punya power juga kan gitu. Artinya coba melihat, mungkin duduk bareng sama tengkulaknya, kan nggak pernah tahu. Selama ini mungkin tahunya tengkulaknya ya kita punya bayangan tengkulaknya jahat atau mungkin tengkulaknya ini nggak etis nih atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita duduk bareng, kita mungkin tahu masalahnya dia apa dan kita malah bisa memberikan solusi mungkin ke tengkulaknya. Jadi komunikasi itu penting sih.
gitu, dan berusaha untuk memahami dulu gitu, bukan judge dulu tapi berusaha komunikasi dulu sama tengkulak tersebut. Mudah-mudahan dengan cara kayak gitu ketemu nih solusinya apa, karena kan solusinya pasti akan beda-beda, mungkin akan beda apa yang dilakukan Ranah Bumi sama teman-teman yang ada di puncak gitu. Iya, makasih gitu banyak sih. loh Kak. Ya, kalau misalnya butuh hal-hal lain yang mungkin lebih praktikal gitu ya, nanti mungkin bisa kontak-kontak aja gitu, nanti mungkin aku bisa mengenalkan dengan siapa gitu, siapa tahu nanti bisa membantu kamu untuk pada saat di lapangannya ya gitu, untuk bisa lebih applicable aja gitu apa yang dilakukan gitu. Iya, ya jadi soalnya gitu Kak, jadi Fikram tuh berniatan mau bikin koperasi gitu sama anak-anak mudanya, jadi si petani itu nggak merasa dirugikan terus sama tengkulaknya, kan biasanya dirugikan terus. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Mungkin berteman itu menjadi salah satu solusi ya Kak dari tadi, bisa menjadi solusi untuk masalah dan juga bisa solusi untuk memperluas sosial. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Ibu, dari Kasintia Leonita, mungkin bisa dibacakan Ibu Natali. Oke. Halo Kak, ada niatan buat Ranah Bumi buka cabang ke kota besar gitu nggak Kak? Oke, kota besar. Kalau kota besar sebetulnya udah lumayan banyak loh. Mau cari dari mana? Kota besar, sebenarnya kota besar udah lumayan banyak. Tadi yang aku bilang ada Balsor itu ada 73 kan. Jadi setiap kota sebetulnya lumayan ada sih gitu bulk store-nya gitu. Tinggal nanti mungkin bisa datanya atau daftarnya itu bisa lihat di highlight Instagramku atau atau di webnya Zero Waste Indonesia gitu. Nah, tapi kalau mau tanya apakah ada niat untuk bisa buka ke kota-kota besar, nggak ada. Kalau kota besar nggak ada, karena kota besar sebetulnya sudah ada orang-orangnya yang kira-kira saya mau bikin nih, saya mau buka gitu kan. Dan pastinya style-nya akan sangat beda dengan Ranah Bumi. Yang Ranah Bumi ingin lakukan justru ingin punya partner, bukan cabang ya, tapi partner di desa-desa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada setelah kuliah punya kepikiran, punya niat untuk balik ke desa misalnya dan pengen punya toko kelontong gitu. Nah, kami sangat-sangat ingin untuk membantu gitu. Dengan cara syaratnya adalah mau untuk riset bareng sih intinya gitu. Gitu sih. Ada tapi di desa. Jawabannya gitu. Mungkin berarti lebih berpusatnya itu bukan di kota-kota besar ya, Kak. Aku juga mau ingetin teman-teman buat semuanya yang masih mau tanya, masih dibuka kesempatan untuk bertanya, boleh nanya langsung lewat chat, atau boleh kalian mau berinteraksi langsung dengan Kak Buki juga boleh bilang aja di chat, nanti kami akan bantu untuk unmute. Bener banget. Oleh Kak, sekalian nungguin teman-teman nanya nih ya, aku mau nanya dong Kak, kalau menurut Kakak nih ya, kalau kita ini kan kebanyakan orang Bandung nih ya, karena kan kita di Unpar dan Bandung itu salah satu kota besar kan di Indonesia. Nah, kalau menurut Kak Buki sendiri, kalau di kota besar gitu ya, apakah memungkinkan gitu untuk hidup yang seperti Kakak gitu caranya yang kayak berapa pada alam sih kan tadi kata-katanya selaras itu? dengan alam. Iya, yang selaras dengan alam. Memungkinkan nggak sih Kak? Di Bandung malah memungkinkan. Karena di Bandung, kalian di Ciembelit ya. Benar ya? Aduh, susah banget sih jalanannya. Tapi intinya adalah banyak banget akses-akses yang bisa kalian dapatkan di Bandung gitu, karena banyak banget petani kota di sana gitu. Terus kalian bisa langsung ke petaninya, maksudnya kalian bisa membeli apapun yang kalian butuhkan dari petaninya. Ini ngomongin soal pangan ya. Kalau untuk sandang, papan dan lain-lain, yang penting kalian tahu akses aja. Yang penting kalian punya akses. Sebetulnya bisa. Intinya sih bisa. Dan pasar itu adalah akses yang paling mudah untuk bisa kalian menjalani gaya hidup selaras alam gitu. Aduh, aku tuh suka banget sama pasar, salah satu pasar di sana gitu, dan itu cakep banget gitu. Dan pasar-pasar di Bandung itu sangat-sangat, menurutku sangat-sangat mumpuni banget gitu loh untuk bisa mengakomodir kebutuhan kita menjalani gaya hidup yang selaras alam. Dan gak cuma pasar sih sebetulnya gitu. Jadi kayak pasar, toko kelontong mungkin, bulk store, terus petani, mungkin petani kota gitu, atau pekebun gitu. Itu bisa banget gitu.
Dan selaras alam itu kan juga kalau ngomong dari hulu ke hilir juga adalah pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampah di sana juga sudah cukup, bukan sudah cukup ya, tapi ada bank sampah yang bisa dihubungi gitu. Dan misalnya kayak Parompong, mungkin pernah dengar, Parompong itu adalah waste management yang ada di Bandung, juga mungkin ada beberapa, aku lupa namanya, tapi mereka cukup bisa untuk kalian datengin gitu, untuk bisa ditanyain mungkin, atau untuk memperluas wawasan terkait dengan sustainability, gaya hidup yang selaras alam mungkin, atau misalnya gimana caranya untuk mengubah atau punya ide-ide baru misalnya untuk bisa menjalani gaya hidup yang selaras alam. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Kak Fidel. Oke, berarti walaupun kita tinggal di kota besar ya, itu juga tidak membuat kita bukan hal yang mustahil gitu ya untuk hidup selaras dengan alam, teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman bisa ini sendiri, tanam sendiri. Itu paling lokal. Lokal dan paling memungkinkan gitu. Karena sekarang juga lagi pada di rumah juga kali ya, kayak mungkin bosan daripada gabut, mendingan tanam tanaman aja gitu ya, mungkin bisa kita manfaatin nantinya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Yahan Migasira. Mungkin untuk Ibu Natali Kristi bisa dibacakan, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Yahan Migasira. Halo Kak, ingin bertanya. Dari Instagram Juru Riset itu, saya lihat Juru Riset bisa nge-reach berbagai kalangan warga, khususnya yang usia tua. Gimana Juru Riset untuk bisa reach mereka dan bisa mengajak warga tersebut untuk bergerak bersama? Terima kasih Kak. Oke. Sekali lagi, terima kasih loh sudah apresiasi Juru Riset, pasti mereka senang. Jadi sekali lagi, perjalanan Juru Riset diawali dari kebutuhan sendiri. Jadi apa yang dimasak di Ranah Bumi mungkin, atau partner kami Kula Tresna, itu adalah bahan-bahan makanan yang kebanyakan ada di Jogja sebetulnya. Asalnya ya, source-nya itu ada di Jogja gitu. Nah, misalnya kasih contoh gula kelapa gitu ya. Kan banyak sekali gula kelapa ini digunakan untuk bahan-bahan makanan Jogja gitu ya, khas Jogja gitu. Sekedar informasi, ada 3 bahan utama makanan yang ada di Jogja, itu adalah bawang merah, bawang putih, kemudian minyak kelapa, dan gula kelapa. Nah, jadi kami hanya cukup mengetahui bahwa kami akan membutuhkan bahan makanan ini. Nah, di mana kami bisa menemukan bahan-bahan makanan ini gitu, misalnya gula kelapa. Ya udah coba cari kira-kira penghasil atau petani gula kelapa ada di mana gitu. Untuk di awal-awal pasti bingung gitu, tapi Google aja kadang-kadang bisa membantu. Atau misalnya kayak nanya sama orang, itu bisa membantu. Biasanya karena orang-orang di Jogja, misalnya kayak tetangga-tetangga warga lokal itu gak sepenuhnya warga asli situ gitu. Biasanya mereka punya saudara di Kulon Progo misalnya, atau di daerah sekitaran Jogja yang bukan di tempat mereka tinggal saat ini gitu. Nah, itu membantu kita untuk mengetahui bahwa mereka jadi punya informasi terhadap bahan-bahan makanan tertentu gitu. Ya udah, misalnya kayak gula kelapa, kalau gula kelapa tuh saya kenal biasanya gitu. Itu saudara saya juga bikin gitu. Kalaupun bukan saudaranya, minimal adalah tetangganya bikin gitu. Jadi ya udah kalau gitu di mana Bu gitu. Nanti kita akan dibawa ke satu tempat misalnya gitu ya, di Kulon Progo waktu itu. Terus di Kulon Progo kita akan mengetahui proses membuat gula kelapa yang baik atau tidak. Dari mana kita tahu ini baik atau tidak gitu. Itu kita lihat dari sebetulnya adalah dari proses yang sudah kami lakukan bertahun-tahun sebetulnya gitu. Jadi melihat itu dari pasar dulu. Kita membandingkan gula kelapa yang ada di pasar itu kira-kira mana yang paling berkualitas. Nah, kebanyakan gula kelapa yang ada di pasar itu dicampur oleh entah itu gula pasir atau air tebu gitu. Nah, itu buat kami itu bukan kualitas yang terbaik. Nah, dengan kami pergi ke petaninya, kami bisa memberitahu atau minimal sharing tentang kualitas gula kelapa yang paling baik itu seperti apa ya. Yang murni itu seperti apa, ya udah yang seperti ini gitu. Tapi nanti mereka pasti akan protes. Mereka akan bilang, loh, kalau kayak gini ya mahal harganya, karena kan murni gitu, nggak dicampur apa-apa. Ya nggak apa-apa Pak, tapi kami punya pasarnya gitu. Jadi kami tidak khawatir. Kalau misalnya Bapak mau, Bapak membuatkan gula kelapa yang murni untuk kami gitu. Kami memberi dengan harga yang cukup, dengan harga yang layak dan jumlah yang cukup banyak gitu, yang buat mereka happy juga gitu kan. Gitu. Jadi
dari situ akhirnya kami tahu orangnya, kami tahu petaninya, kami tahu penderesnya, kami tahu siapa yang memasaknya gitu. Ya penelusurannya kira-kira kayak gitu. Mungkin nanti kalau untuk yang lain juga kurang lebih sama. Jadi kayak bawang putih, bawang merah. Mungkin kalau di Bandung teman-teman ada yang penasaran aku pengen tahu di minyak kelapa dapatnya dari mana gitu. Itu boleh. Jadi sambil menelusuri dengan cara yang sama gitu. Nanya dulu mungkin kita Google gitu. Semoga menjawab ya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Yehan tadi. Jadi mungkin kita bisa start dari yang paling kecil dulu. Mungkin kalau misalnya bingung atau apa bisa Google ya, googling. Lalu mungkin terbanyak relasi lagi untuk bertanya-tanya karena pastinya itu seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman sih ya Kak. Nanti akan menemukan alurnya sendiri pasti ya Kak. Betul. Oke, jadi sekarang itu udah ada pertanyaan lagi dari Kak Jenny. Mungkin bisa dibantu Ibu Natalia lagi untuk membacakan ya, Ibu? Oke, Sherin. Pertanyaan dari Jenny. Hai Kak, mau nanya, menurut Kakak kenapa sih di Indonesia bulk store itu kurang populer? Bulk store itu kurang populer nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga sama. Orang akan memilih untuk membeli di supermarket. Itu lebih mudah, lebih dekat, dan mereka lebih terbiasa untuk melakukannya. Jadi nggak cuma di Indonesia kok, di luar juga sama. Nah, kalau misalnya ngomongin soal populer atau nggak populer, itu tergantung kan. Jadi kayak kita ada di lingkaran yang mana nih, gitu. Kalau misalnya kita ada di lingkaran orang-orang yang menjalani gaya hidup selaras alam, pasti akan banyak rekomendasi-rekomendasi bulk store yang justru kelihatannya kok malah kayak populer banget ya, gitu. Jadi tergantung kita ada di lingkaran mana. Nah, kalau pengen bikin bulk store lebih populer, kamu sering-sering ke bulk store. Nanti pasti jadi populer. Gitu. Sering-sering posting-posting gitu tentang aku bisa di bulk store ini gitu. Terus aku habis beli ini, nggak pakai kemasan loh atau apa gitu. Pamer aja nggak apa-apa gitu. Tapi nanti bakalan jadi populer itu bulk store-nya gitu. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, buat Kak Jenny, semoga bisa menjawab tipsnya, yaitu benar kita mungkin start dari kitanya lagi, kunjungi bulk store. Tadi udah dikasih tahu juga, udah di-mention sama Kak Buki, beberapa bulk store yang ada di Bandung. Mungkin teman-teman Bandung bisa nih kunjungin bulk store-nya, terus snapgram, dan mungkin itu akan memperluas engagement teman-teman semua terhadap bulk store. Oke teman-teman, aku juga mau ingetin buat yang masih nanya, masih dibuka kolom pertanyaannya, yang masih mau bertanya masih bisa berinteraksi langsung dengan Kak Buki juga masih boleh banget teman-teman. Paling aku mau nanya lagi nih Kak, boleh dong ya? Boleh. Aku mau nanya nih, kalau aku lihat di Instagramnya Ranah Bumi itu kan ada produk-produk yang unik-unik banget gitu ya. Tadi tuh aku lihat ada isolasi yang terbuat dari kertas. Nah itu tuh dapat ide dari mana sih Kak, kok bisa sih ngejual produk seperti itu? Karena sebelumnya sih aku nggak pernah lihat gitu ya ada isolasi yang terbuat dari kertas gitu. Iya. Balik lagi, jadi kebutuhan sendiri dulu. Karena kan kami toko dan kami kan pasti mengirim-ngirim barang ya gitu. Orang-orang yang pesan online pasti bakalan butuh untuk dikirimin barangnya gitu. Mereka nggak bisa ngambil ke toko. Nah, kalau udah kayak gitu kan yang dilakukan adalah gimana nih kemasannya gitu ya. Yang paling pertama adalah pertanyaan kemasannya gimana nih supaya nggak menghasilkan plastik gitu. Ya udah, kalau misalnya cuma dibungkus-bungkus doang pakai tali, tapi nanti di jalan bakalan beredel lagi gitu. Nah, jadi kami cari teknologi lah ya gitu. Itu kan teknologi ya gitu. Kami googling itu udah paling benar sih. Jadi dari googling kita tahu bahwa ternyata sudah ada teknologi, untungnya sudah ada teknologi ini gitu ya. Perekat dari kertas. Meskipun agak repot karena kan perekat dari kertas ini kita harus basahin sendiri dulu ya gitu. Jadi itu adalah kebiasaan baru yang mengikuti dari selaras alam, gaya hidup yang selaras alam. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa gaya hidup selaras alam itu akan sangat simpel, enggak. Justru biasanya akan diikuti oleh kerepotan-kerepotan lain gitu. Misalnya kalau biasa pakai air minum dalam kemasan, kan tinggal buang. Kalau misalnya bawa tumbler kan mesti nyuci, ya kan? Itu agak repot sedikit gitu. Tapi kalau sudah dilakukan secara terbiasa, nggak akan berasa juga kok gitu. Jadi dipertahankan apa yang kira-kira paling relevan untuk untuk dilakukan, atau ya kalau misalnya nggak penting ya nggak usah dilakukan, kayak gitu sih.
Gitu. Semoga menjawab. Mungkin dari kebutuhannya kita dulu apa ya Kak, bisa dicari tahu dulu, lalu mungkin bisa dari situ kita kembangkan. Ini jadi ada pertanyaan masuk lagi Ibu dari Kalisa. Kalisa bertanya, Ibu mungkin bisa dibantu Ibu Natali? Oke. Kak Buki, kalau tadi pertanyaannya masih tentang bulk store, sekarang juga nih masih tentang bulk store. Jadi pertanyaan dari Lisa itu, Kak mau nanya, gimana sih cara memulainya usaha bulk store itu? Gitu. Oke. Sebetulnya Ranah Bubi itu udah punya modul gitu untuk bisa dibagikan ke teman-teman yang ingin membuka bulk store. Tapi kami belum publish dulu nih gitu. Maksudnya masih ada banyak hal yang pokoknya detail-detail gitu yang kayaknya ini belum cukup gitu. Jadi masih ketahan terus belum. Cuman intinya adalah kalau mau memulai dari bulk store itu sesimpel kalian punya ruangan nggak misalnya gitu. Kalau sudah punya ruangan terus mau jualin apa? Biasanya jualinnya adalah yang kalian pakai aja dulu sendiri, beras gitu kan. Karena kenapa harus yang kita pakai sendiri dulu? Karena kalau misalnya nggak laku, biar dia nggak busuk gitu, maksudnya biar dia malah bukan jadi beban gitu, tapi ya kita bisa pakai sendiri gitu kan. Terus usahakan produk-produk yang kita jual atau yang kita beli itu tidak dibeli secara banyak. Misalnya beras itu ya jangan belinya sampai 1 kuintal misalnya kayak gitu kan. Kita beli aja dulu misalnya 3 kilo, 5 kilo gitu. Lihat aja dulu situasi pasarnya gimana. Kalau ternyata situasi pasarnya cukup banyak gitu, maksudnya banyak yang membeli, ya udah baru kita tingkatkan, misalnya jadi beli 10 kilo gitu. Kan sayang kalau misalnya ternyata nggak terlalu banyak peminatnya, terus akhirnya malah jadi busuk gitu. Gitu sih, itu terus nggak harus langsung banyak. Misalnya kalau dari kita ngebayangnya kayaknya bulk store tuh banyak banget ya, barangnya ada berapa banyak ya, kira-kira ada 400-an lah misalnya gitu. Itu rata-rata gitu ya, 400 items. Terus apakah semuanya harus ada dulu baru kita buka bulk store? Nggak harus. Kalau di aku adalah yang penting adalah kalian sudah punya dulu minimal tempatnya, toresnya mungkin terserah mau pakai apa aja ya, nggak harus toples, tapi mungkin ada peninggalan nenek kalian yang lama kayak punya Gucci atau punya apa, nggak apa-apa pakai itu aja. Karena itu punya fungsi yang sama untuk mengawetkan. Nah nanti itu justru kearifan lokal yang jadi otentisitas kalian nantinya gitu, yang bisa kalian ceritakan gitu. Tapi intinya adalah gunakan apa yang ada, terus jual seadanya dulu gitu. Mungkin 5 items dulu, atau 10, atau mungkin 20 komoditas yang dijual, kayak gitu dulu. Terus seiring berjalannya waktu, pasti kan sudah mulai ada nih cerita-cerita dari teman-teman, ajak aja dulu teman-teman ke situ gitu. Terus nanti mereka akan cerita ke temannya lagi, dan pasti kalau misalnya kalian masuk sudah di notice sama komunitas-komunitas bulk store, kalian juga akan ikut ada exposure-nya juga gitu pasti. Minimal kayak gitu sih. Jadi mulailah dari apa yang kalian punya dulu. Gitu. Nanti mudah-mudahan kalau Ranah Bumi sudah punya modulnya, kami sharing ya gitu, dan mudah-mudahan bisa membantu lebih gitu. Oke, jadi teman-teman nih buat yang mungkin tertarik untuk membuka bulk store, bisa dimulai aja dari kecil-kecilan dulu, dari menjual apa yang kita pakai sehari-hari, dan jumlahnya juga nggak usah langsung banyak gitu ya. Oke Ibu, setelah ini ada pertanyaan dari Kak Philo Abel Bu. Mungkin untuk Ibu Natali boleh minta tolong untuk dibacakan, terima kasih. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya Kak Buki. Ini dari Philo Abel. Halo Kak, perkenalkan nama saya Philo dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Deketan nih sama Unpar. Mau tanya Kak, bagaimana caranya kita bisa mengubah pola pikir orang kota yang sudah nyaman dengan kehidupan di kota Kak? Dan mungkin masih susah untuk memulai lifestyle yang sustainable. Terima kasih Kak. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa mengubah pola pikir orang kota? Yang mau diubah itu siapa? Misalnya mau keluarga. Kalau keluarga biasanya, kalau keluarga itu akan lebih sulit untuk diubah gitu. Yang paling mudah untuk diubah adalah orang-orang di sekitaran kita yang terinspirasi sama kita gitu. Dan biasanya nggak terlalu kenal sama kita sih, biasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk mengubah pola pikir orang kota itu sebetulnya harusnya dimulai dari pemerintah dulu. Ini jauh. Jadi sebetulnya ini adalah jauh dari pembahasan gitu ya, karena
pemerintah bukanlah orang yang bisa kujangkau gitu. Jadi sebetulnya ini adalah peran pemerintah untuk bisa punya kebijakan-kebijakan yang bisa mengarahkan masyarakatnya atau warganya untuk bisa menjalani gaya hidup yang selaras alam gitu. Tapi kalau kayak gitu kan kita jadi kayak nyalahin pemerintah kan gitu. Nah, jadi lebih baik adalah kalian menjadi terang dulu, maksudnya kalian jadi jadi contohnya dulu. Kalau kalian sudah jadi contoh yang orang lain lihat, kok gaya hidupnya asik banget ya gitu, kok bisa ya nggak ada sampah gitu, nggak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, itu aja udah pasti menginspirasi dan orang lain bakal ngikutin gitu. Nah, untuk pola pikir orang kotanya sendiri secara keseluruhan, kalau misalnya mulai banyak nih riak-riaknya gitu ya, anak-anak mudanya yang bisa menjalani gaya hidup itu semua, paling minimal akan ada 20% aja yang bisa melakukan itu di kota, ekosistemnya akan mulai kebentuk gitu sih. Jadi ya jalanin aja sendiri dulu. Intinya mah gitu, jalanin gaya hidup itu sendiri dulu, bertahan. Sebenarnya start dari diri sendiri dulu, nanti lama-kelamaan akan semoga bisa membentuk suatu gerakan kali ya, karena kalau orang juga nggak akan efektif juga. Jadi lebih baik kita start dari diri sendiri walaupun gerakannya itu kecil ya Kak. Benar, dan dari situ biasanya akan mulai ketahuan perannya. Misalnya kayak Philo mungkin jadinya merasa dari menjalani gaya hidup itu merasa nggak cukup, cuman jadi praktisi doang. Mungkin dalam perjalanan jadi ngerasa kayak aku kayaknya bisa deh mulai untuk mengisi peran dalam ekosistem gitu. Mungkin ngambilin sampah, karena saat ini pandemi susah orang untuk menyalurkan sampah kan. Aku pengen deh jadi mendistribusikan sampah gitu. Itu kan jadi ada peran kan, dan mulai terbentuk deh ekosistemnya gitu. Jadi dengan cara kayak gitu malah mungkin bisa jadi punya merasa atau bisa menemukan peran kayak gitu sih. Iya, berarti benar banget buat teman-teman yang mau melakukan hidup yang selaras dengan lingkungan, bisa start dari diri sendiri dulu, teman-teman. Urusan teman-teman yang lain, tapi start dari diri sendiri, nanti semoga akan terbentuk dengan teman-teman yang lain juga. Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu karena sesi Q&A ini udah ditutup, tapi untuk pertanyaan yang masuk masih tetap akan dijawab, karena ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Kak Bunga, mungkin bisa dibantu dibacakan oleh Ibu Natalia. Terima kasih. Oke, Kak Buki, ini kayaknya teman-teman di sini banyak nih yang tertarik dengan bulk store. Nah, pertanyaan kita kali ini, yang terakhir ini, juga menanyakan tentang bulk store. Pertanyaan dari Bunga. Kak, mau bertanya, di Indonesia sendiri ada nggak sih Kak komunitas untuk bulk store? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Natalia. Jawabannya belum ada yang resmi. Jadi masih teman-teman ini kayak ngumpul sendiri, terus kalau misalnya menemukan ada baksor baru yang tumbuh, akan diundang ke WhatsApp group gitu sih. Jadi bentuknya masih WhatsApp group, dan ya apa yang dilakukan di situ itu lebih kayak apa sih yang dihadapi dari setiap baksor gitu, masalahnya apa. Nanti ya persoalan misalnya kayak pembayaran itu bisanya pakai apa ya, pakai aplikasi apa ya yang paling baik kayak gitu misalnya, itu sesimpel kayak gitu bisa dikomunikasikan di dalam WhatsApp group itu gitu. Tapi sementara masih kayak gitu, belum kayak punya asosiasi yang resmi gitu. Jadi jawabannya belum ada untuk yang resmi komunitas. Mungkin bisa dibikin ya, kalau misalnya kamu tertarik kita bisa bikin. Yuk. Gitu. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir dari Bunga, juga sekalian menutup sesi Q&A kita. Terima kasih banyak untuk partisipasinya teman-teman semua. Jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan, saya ambil benang merahnya seperti itu buat teman-teman yang mungkin pengen punya gaya hidup yang selaras alam, tapi masih galau nih, bisa bertahan nggak ya? Atau saya bisa menerapkan ini berapa lama? Bisa sampai setahun, 2 tahun, atau seterusnya. Nah, solusinya adalah dengan memiliki komunitas, supaya kita bisa saling support, saling sharing satu dengan yang lain. Dan jangan lupa pakai prinsip cuan lestari, seperti yang diterapkan oleh Kak Buki buat teman-teman yang berbisnis, gitu ya. Nah, baik teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Buki, buat pemaparannya, buat pengalamannya, buat inspirasinya yang sangat menginspirasi kita semua, teman-teman semua. Nah,
Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di dalam webinar ini, yang sudah stay tune terus di webinar ini. Terima kasih untuk antusiasnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Gitu. Nah, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan lagi ke MC, Fidel dan Sherin. Baik, terima kasih Bu Natali dan terima kasih juga untuk Kak Buki yang sudah sharing-sharing sama kita tadi. Iya, aku juga happy. Terima kasih banyak sudah diundang dan ketemu banyak sekali orang, ada 240. Website kita di manifesto.online ya teman-teman. Oke nih, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita mau nanya-nanya dulu aja kali ya buat teman-teman di sini tentang kesan-pesan selama mengikuti acara webinar ini. Boleh sharing, mungkin boleh dipilih. Boleh ya? Aku mau pilih dari penanya tadi deh ya, biar kita tahu nih dia dapat insight apa nih. Boleh Kak Taibah Nazlatul, boleh di on mic dulu kalau misalnya masih memungkinkan. Halo Kak. Halo Kak. Makasih udah mau on mic Kak. Ya, terima kasih banyak juga Kak sudah mempertemukan dengan Kak Buki. Iya Kak. Gimana nih Kak tadi udah bertanya juga kan Kakak bertanya dan udah dijawab juga sama Kak Bukinya. Kalau dari Kakak sendiri dapat insight apa sih? Lalu ada kesan-pesan apa nih Kak dari webinar kali ini? Sebenarnya kalau mengikuti Kak Buki kan udah cukup lama gitu ya, maksudnya udah lumayan gitu, udah sangat terinspirasi banget lah sama Kak Buki gitu. Terus sebenarnya juga sudah tertarik untuk memulai gitu ya. Nah dengan adanya webinar ini sebenarnya lebih kayak ada energi lagi gitu, ada energi baru untuk terus bertahan dan terus yang terpenting itu kayaknya ada temen gitu untuk menjalani hidup yang selaras ini gitu, kayak gitu sih. Jadi untuk agar saling menguatkan dan bisa terus konsisten gitu. Jadi itu mungkin ya yang menurut saya yang terpenting untuk menjalani hidup ini gitu, ada teman-teman yang bisa saling membersamai dan saling menguatkan gitu Kak. Aku inget Nanas nih, Nanas pernah ngobrol juga kan soal bakso ya Nanas ya? Iya Kak. Soal riset ya? Soal riset. Hai, ketemu juga di online. Aku senang sih, waktu itu Nanas juga, maksudnya keinginannya untuk bisa cari tahu gitu kan tentang bakso, tentang riset gitu, terutama di daerahnya gitu. Itu
menurutku adalah salah satu contoh bagaimana anak-anak muda Indonesia saat ini tuh peduli gitu sama Nusantara, sama tempatnya sendiri gitu. Nggak melulu meniru apa yang ada di luar gitu kan, apa yang ada di barat gitu. Nah, pertahankan Nanas, kamu bisa. Iya Kak. Aku sumpahin kamu punya Balsor ya di sana. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Aduh seneng banget ya. Ntar aku ini dulu ya. Mana sih? Aku screen capture dulu ada kamunya. Sip. Yeay, akhirnya ketemu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih untuk Kak Nanas ya yang udah sharing-sharing tadi sama kita tentang kesan dan pesan selama mengikuti acara webinar ini. Oke, sekarang tadi kan kita udah nanya salah satu peserta nih ya tentang kesan pesannya. Sekarang aku mau nanya juga dong buat narasumber kita nih yang keren hari ini untuk Kak Buki. Boleh dong Kak sharing-sharing sedikit tentang kesan pesannya nih selama menjadi narasumber di acara webinar ini. Aduh, aku gimana ya? Kalau misalnya aku bisa ada di sana, aku pelukin kalian satu-satu deh. Aku happy banget hari ini dari jauh ya. Jadi aku senang banget karena rasanya apa yang ingin ku sampaikan tersampaikan semua. Ini berkat dari teman-teman yang nanya dengan pertanyaan yang tepat semuanya gitu. Jadi terima kasih juga sudah membantuku mengeluarkan apa yang ada di kepalaku gitu semuanya secara mudah-mudahan holistik. Apapun yang aku sampaikan, baik itu hal yang baik atau mungkin buruk, itu mungkin adalah rezeki yang kita punya saat hari ini gitu. Semua hal yang mungkin kurang tepat itu adalah dariku, maksudnya aku minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tepat. Nanti kalian mungkin bisa kayak ngasih tahu aku, Kak yang kemarin kurang tepat Kak, mungkin bisa diperbaiki. Kita saling memberitahu ya gitu. Itu kan perannya kita ya gitu, supaya bisa nggak cuman tahu sendiri, pintar sendirian gitu. Itu sih, jadi aku happy banget hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Oh iya, sama Bu Natalia juga. Keren banget Bu, moderator. Seru. Halo Kak Buki, kita baru ketemu sekarang ya. Iya. Nanti kalau misalnya kita bisa saling mengunjungi ya, Ibu mungkin bisa ke Jogja, aku nanti kapan-kapan ke Bandung. Aku pengen ke Bandung soalnya memang siap. Ada rencana. Siap. Wah, semua masih pandemi ya Kak ya. Semoga bisa cepet deh. Benar. Jadi nggak bisa ketemu dulu, cuman bisa lewat aja paling. Dadah sama kampusnya. Gitu. Dadah. Oke, terima kasih banyak ya Kak Buki. Aduh. Sama-sama. Iya Kak, terima kasih banyak lagi juga dari kita buat semua insight-nya, buat semua interaksinya juga Kak. Semoga kita bisa segera bertemu ya Kak. Iya, makasih Sherin, makasih Fidel, dan Mbak, siapa tadi Kak? Aku lupa deh Kak, sama Kak Ivana mungkin ya. Terima kasih banyak. Oke nih, udah denger dari Kak Bukinya juga, boleh dong sedikit aja dari Ibu Natalia gimana nih Ibu, kalau kesan-pesannya? Sebagai moderator nih di acara kali ini. Oke, kesan-pesan jadi moderator. Ini pertama kali saya jadi moderator di Manifesto. Kalau di moderator di tempat lain sudah pernah, tapi untuk Manifesto, karena Manifesto kan ini sekarang online ya. Kalau dulu saya hanya di belakang layar gitu, paling bantuin teman-teman buat koordinasi gitu. Tapi sekarang ini benar-benar suruh tampil gitu. Saya orangnya nggak suka tampil sebetulnya. Jadi sedikit grogi gitu. Apalagi kalau lihat Instagramnya Kak Buki nih gitu kan. Saya pertama kali nanya, ada Instagramnya enggak? Oh, Instagramnya ini gitu, langsung dicek. Wah, keren-keren banget ya gitu. Jadi, aduh rada minder nih gitu. Tapi karena Kak Bukinya itu ramah, kemudian itu welcome banget gitu. Jadi, saya juga ke bawah santai begitu ya. Terima kasih untuk Panitia Manifesto yang sudah mempercayakan webinar ini kepada saya untuk jadi moderator. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu Natali. Ya, makasih juga dari saya Bu. Oke, aku mau ngucapin terima kasih juga nih untuk sponsor dari Manifesto 2020 yaitu Teachcast, yaitu adalah salah satu program pelatihan bahasa Inggris yang berbasis conversation yang sebelumnya udah ada di beberapa negara selain Indonesia nih teman-teman, seperti di Korea Selatan, Jepang, China, terus Saudi Arabia, Turki, dan juga Brazil. Pokoknya Teachcast ini udah bener-bener kredibel banget ya teman-teman. Udah sampai sini dulu aja nih ya teman-teman acaranya, nggak kerasa banget. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin acara ini dari awal sampai akhir.
Aku juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Buki dan juga Ibu Natali yang sudah memoderatori acara hari ini. Semoga kita semua bisa ketemu di kesempatan selanjutnya ya teman-teman. Oh ya, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus di website Manifesto, di manifesto.online, karena masih banyak banget acara-acara seru lainnya. Dan udah ini, jangan lupa untuk refresh halaman dari website Manifesto ya teman-teman, untuk menyaksikan performance-performance seru yang lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini aja keseruan kita ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.